aku nih sering dengar ya, maksudnya teks nanti emangnya ini kurang gitu. Enggak, biar Abang tahu itu maksudnya apa. Jadi Iya, bagi aku perjanjian tahu, lama, makanya aku ya, sampaikan kayak gitu Bang, supaya oke. abang-abang juga punya pemahaman yang benar gitu, supaya Gini aja, simpelnya jangan gini. salah kayak gitu. Bang Gularote, bagi orang Nah, ini kan perjanjian lama kalian kan kitab tanaknya orang Yahudi, betul nggak? perjanjian lama Iya. itu Perjanjian lama perjalanan kalian Taurat ya. itu, Iya. ya, perjanjian lama kalian itu adalah kitab tanaknya orang Yahudi, betul nggak? Halo Bang Gularote, Ya, 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 betul kan? ya. Bagi orang Yahudi, orang Kristen itu sesat atau tidak? Bagi orang Yahudi, orang Kristen itu sesat. Iya atau tidak? Iya, Sesat. Betul iya kan? kalau yang, ya, ya. Nah, ya udah, bagi kalian orang-orang yang mengikuti yang Xiang Bin ini sesat gitu, sama gitu. Jadi yang sana bilang ini sesat, yang ini bilang sana sesat gitu. Iya, orang Yahudi yang mana, Bang? Karena kan pada zaman Abraham itu kan setelah Yahudi warna pembuangan di dengan Babel itu Tritunggal aja kan, gitu. diam dulu, kita masih ngomong kok, maksudnya Orang sambung-sambung Yahudi gitu loh. zaman Abraham, jauh Tunggu banget. dulu. Loh kan kita masih bicara. Kasihlah, jangan Saling- diganggu dikasih. Ya betul, jangan diganggu. Saling menghargai lah. Ya, gitu, Bang. kasih. Jadi Sekali kan lagi turunin mereka. jadi setelah kan zaman itu kan Israel dibuang ke Babel itu kan, setelah itu kan sudah diaspora kan, jadi Israel lagi kemudian sudah mulai berpencar kayak gitu. Jadi cerita sejarahnya itu panjang Bang, cuman aku nggak begitu memahami yang bagaimana, cuman dasar-dasar daripada sejarah itu Imani aja. kita nggak bisa mengklaim dari satu sisi aja itu. Jadi bukan masalah mengimani saja Bang. Jadi kalau kita bicara mengimani saja, kita mengimani tanpa akal kayak gitu. Tapi kita ini mempelajari. Seperti abang-abang juga, kalau mau menjadi Islam yang benar ya harus mempelajari isi Al-Quran itu betul-betul. Kayak gitu. Kayak gitu Bang, silakan lanjut. Oke, ini ada Bang Zuma nih. Bang, ada kabar baru nih Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang teman-teman sekalian. Semangat siang Bang. Ini ada Yesus versi baru di Cina. Versi baru di Cina, cuman udah masuk Indonesia. Jadi tadi kita bilang sama Bang Gularote pas di NTT. Jadi Kristen yang satu ini dia berkembang di NTT dan Bali. Pengikutnya dikabarkan oleh Esra Soru sudah ada puluhan ribu. Ya, jadi kita bilang ya kalau Yesus aja bisa muncul, kenapa pula Tuhan nggak bisa inkarnasi sekali lagi gitu kan? Dulu inkarnasi jadi orang Yahudi, pria. Sekarang inkarnasi jadi Cina, wanita. Kan biar adil kebagian. Mana tahu nanti 100 tahun lagi muncul yang Afrika dan mungkin dari jenis kelamin yang setengah-setengah gitu kan, kita nggak tahu. Pandangannya Udah Bang. naturalisasi belum tuh? Udah naturalisasi belum itu? Nggak ada naturalisasi, oi. Iya. Semakin kuatlah kedudukan daripada penyesat, berarti sudah ada Tuhan laki-laki, sekarang muncul lagi Tuhan perempuan. Iya, ini Gitu rame ya? pengikutnya. Di Cina bahkan sudah dilarang ya, saking kencangnya mereka mengajak orang. Bahkan ada beberapa kejadian mereka paksain orang untuk ikut ajarannya, itu sampai main kekerasan, diteror gitu kan. Itulah kenapa sekarang dilarang. Jadinya mereka nyebar di Amerika, nyebar di New York, dari New York sekarang nyebar ke seluruh dunia. Di Korea lumayan laku, di Indonesia ini baru-baru mulai, tapi Bang Gularote tadi ngomong lumayan kencang gitu. Bahkan orang NTT semua udah tahu tentang aliran satu ini. Mereka bilang ini sekte ya. Jadi tadi saya bilang sama Bang Gularote, ya kalau Yesus saja boleh, kenapa sih wanita ini nggak boleh gitu kan? Ya mungkin pandangan yang Gurunda. Iya, jadi ini kita tunggu aja berarti kapan si perempuan ini disalib. Waduh, dia nggak mau disalib Bang. Dia bilang dia soalnya membereskan kerjaan-kerjaan Yesus yang belum selesai. Oh, berarti Yesus versi baru. Iya. Jadi dia bilang waktu itu Yesus belum mengajarkan perintah Tuhan. Ini yang diajarkan. Kalau Bible itu sudah expired, dibilang. Dan saudara kita
Gula ini mengimani itu. Enggak, dia menentang, Bang. Dia di NTT dia menentang. Nah, itulah yang terjadi terhadap kita umat Islam kepada Kristen yang mengajarkan Tuhan disalib. Begitulah perasaan kita. Sekarang Yesus disalib versi perempuan ya, kayak gitunya. Tapi gini Bang, gini bedanya bedanya gini Bang. Kalau penyesat itu dari Muslim sendiri, ya artinya masih mirip-mirip ya oke lah. Tapi kan ini kan dari yang hampir mengaku toh sekte toh. Nah kan di dalam Bible pun kami sendiri bahwa berkata bahwa akan tiba saatnya banyak nabi-nabi penyesat yang akan menyesatkan kita kan kayak gitu. Jadi memang kita untuk pengajaran itu untuk yang mereka mengaku mereka itu pengikut itu kami nggak mengakui itu. Ya, jadi gini, dua hal yang kemudian yang perlu saudara pahami. Anda hidup di zaman modern seperti sekarang ini ya kan. Yang pertama adalah pesan nabi palsu. Pesan tentang nabi palsu ini terlontar dari mana? Dan yang kedua, pertama terlontar dari mana dan ditujukan kepada siapa? Yang kedua adalah nabi palsu ini berasal dari mana dan seperti apa ciri-cirinya? Yang pertama yang saudara harus pahami, nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Itu dulu. Yeremia 23 nomor 15. Nabi palsu berasal dari Yerusalem. Catat itu. Kemudian yang kedua, mana beliau? Kemudian yang kedua, nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah pengikut Yesus. Di mana dalilnya? 1 Yohanes 2, 18, 19. Dan yang ketiga, nabi palsu itu seangkatan dengan Yesus. Pengajar palsu, penyesat, orang munafik yang mendirikan sekte bidat di luar Yahudi, itu seangkatan dengan Yesus. Ya, dan selanjutnya penyesat itu memasukkan pengajaran-pengajaran palsu. Yang terakhir, penyesat atau nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan di dalam bilik. Dan pengikutnya kemudian menyebar ke seluruh bumi, tidak mengakui Yesus itu manusia. Nah, itulah korban daripada nabi palsu. Yang kedua adalah terlontar dari mulut Yesus kepada pengikutnya. Siapa pengikut Yesus? Bani Israel. Jadi Bani Israel diingatkan akan muncul nabi-nabi palsu di angkatan mereka dari kalangan mereka sendiri. Jadi jangan cari di tempat lain, jangan. Kalau yang di tempat lain itu pengikut-pengikutnya, seperti bapak-bapak gereja, pastor, pendeta, itu pengikut-pengikutnya itu. Pengikut-pengikutnya. Nabi palsu itu dari Yerusalem. Dalilnya ada, kuat sekali. Nabi palsu berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Dia dari ahli Taurat, dia orang Farisi, dia orang munafik, meninggalkan Yerusalem, mengajarkan orang Roma Yunani ikut menjadi pengikutnya, lalu kemudian mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Yesus atau ahli Taurat itu sendiri. Nah, ini hadiah untuk Anda bahwasanya nabi palsu, pengajar palsu, penyesat, antikristus itu kerja pertamanya adalah menganiaya murid Yesus. Nah, Anda carilah sendiri, silakan. Ya, shalom untuk Elisa Sitompul dan juga Kamikaze ya. Ya, mungkin silakan Bang Gularote. Jadi kalau bilang penyesat ya begitulah perasaan umat muslim melihat Nabi Isa dikatakan Tuhan. Silakan Gularote. Jadi gini Bang, kalau bicara tentang nabi-nabi palsu itu bukan berbicara tentang dari mana dan dari tempat mana dia dilahirkan dan dari mana sejaman dengan siapa. Kami untuk berbicara nabi palsu itu,
kita itu nabi palsu itu bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Jadi nabi palsu itu ciri-cirinya bisa dilihat itu dari pengajaran. Jadi kita bisa memfilter itu semua berdasarkan Alkitab. Jadi kami jelas itu, haluannya jelas, dan itu harga mati. Kita bisa memfilter segala sesuatu, kita tahu bahwa itu penyesat, itu sekte yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan pengajaran kita sebagai pengikut Kristus. Itu kita sudah tahu nih, ini filternya kayak gini. Karena dasarnya Harga Alkitab mati gitu. itu Jadi bukan NKRI. masalah dia sejaman dengan Yesus gitu. Gitu. Kayak gitu, Bang. Oke. Jadi menurut dia karena menggunakan standar Alkitab maka ajaran baru ini sesat gitu. Bagaimana dengan perjanjian lama yang tidak sejalan dengan perjanjian baru? Silakan Bang Zuma. Iya, jadi gini Bung, yang harus Anda tahu sekarang ini adalah ketika kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi mengatakan bahwasanya Tuhan telah memilih kemudian penyesat itu dari sejak dalam rahim ibunya. Itu dulu yang perlu dipahami. Ada itu Bang? Gimana? Ada memang seperti itu? Ada. Jadi penyesat itu telah dipilih dari sejak kandungan ibunya. Dia dipilih oleh Tuhan untuk kemudian menyesatkan manusia. Ya. Penyesat diajarkan kemudian bahwa Tuhan telah dipilih ya untuk menyesatkan manusia. Penyesatnya itu dipilih dari sejak rahim ibu. Lalu kemudian Paulus mengatakan di dalam Galatia bahwa dia dipilih dari sejak rahim. Nah, sekarang permasalahannya adalah Paulus ini dipilih apa dari sejak rahim? Kalau dia dipilih menjadi nabi atau menjadi rasul, maka sejatinya dia akan menemani Yesus dari sejak Yesus itu berdakwah. Faktanya kan tidak. Yesus kemana, Saulus kemana. Nah, sementara ciri-ciri nabi palsu, pengajaran palsu ini kemudian Yesus sendiri yang mengatakan bahwa ciri-ciri nabi palsu itu adalah mereka yang pergi ke seluruh bumi tidak mengajarkan Yesus datang sebagai manusia. Itu satu. Mengaku bertemu dengan Mesias. Dua, menganiaya murid Yesus. Tiga, dia berasal dari Yerusalem. Empat, dia nyamar seperti domba. Nah, sekarang kita lihat ending dari pengajaran. Saulus mengajarkan Kristen. Kristen bukan domba, ngaku domba. Kalau bukan domba, ngaku domba berarti nyamar. Kalau dia nyamar berarti serigala. Islam, Hindu, Buddha, ateis, Konghucu dan semuanya tidak pernah menyamar domba. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang bukan domba ngaku domba hanya Kristen. Siapa yang mengajarkan? Orang Farisi. Siapa namanya? Paulus. Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin, Filipi 3. Lalu kemudian Benyamin, Yakub mengatakan di dalam Kejadian 49, Benyamin keturunanmu nanti akan berlaku seperti serigala. Paulus mengaku keturunan Benyamin. Dia merampas ajaran Yahudi, membagi-bagikan ke Roma dan Yunani sampai ke Indonesia. Itu hasil rampasannya dia tuh. Dirampas kitabnya orang Yahudi, diajarkan kemudian ke Romawi dan Yunani. Dia rampas Mesiasnya Yahudi, dijadikan Tuhan lalu dijual ke Romawi dan Yunani sampai ke Indonesia. Hasil rampasannya laku, laris manis, dan diimani oleh mereka yang tidak punya pegangan di dalam beriman, tidak menggunakan akal. Sekali lagi saya katakan bahwasanya dari buahnya Anda bisa melihat seluruh para nabi mengajarkan hukum-hukum, seluruh para nabi mengajarkan syariat Tuhan, seluruh para nabi mengajarkan untuk menuhankan esensi pencipta langit dan bumi yang tak terlihat. Tapi sang nabi palsu justru mengajarkan menyembah kepada manusia. Dari buahnya Anda lihat,
Satu-satunya ajaran Nabi yang mengajarkan menyembah manusia hanya Nabi Saulus. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus adalah Nabi. Tengoklah ajarannya tuh. Apa yang terjadi? Tuhan mati di atas tiang salib, terkutuk untuk membatalkan perintah Tuhan. Habis itu dia dilantik, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Tengoklah tuh ajarannya tuh. Nabi mana yang mengajarkan menyembah manusia? Nabi mana yang mengajarkan membunuh Tuhan? Hanya Saulus. Hanya Saulus yang mengajarkan menyembah manusia, dan hanya Saulus yang mengajarkan Tuhan menjadi manusia dan manusia menjadi Tuhan. Itu hanya Nabi Saulus yang mengajarkan. Coba Anda teliti lagi, silakan. Nah, jadi baik. Jadi berbicara tentang nabi palsu, dalam Matius 7 ayat 15, khotbah Yesus di bukit, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kita sudah bisa memfilter bahwa nabi palsu itu seperti apa. Nah, juga tadi dituduhkan seperti Bang Juma katakan apa yang dikatakan itu semuanya itu tidak benar seperti yang Abang Juma sampaikan. Kenapa saya membantah itu semua? Karena tadi Abang Juma sendiri menyampaikan bahwa dari buahnya lah. Kemudian selanjutnya tadi juga sebelum itu Bang Juma juga katakan bahwa nabi penyesat itu sudah sejak dari kandungan. Nah, aku sampai hari ini nabi palsu itu Tuhan nggak menciptakan nabi palsu itu dari kandungan gitu, Bang. Jadi kalau yang Abang tuduhkan itu salah 100%. Aku jamin 100% itu. Nggak ada ayatnya, dan juga nggak ada di dalam Alkitab yang seperti yang dituduhkan oleh Abang Juma gitu. Baik, lanjut. Iya, jadi Bung, nanti saya akan tunjukkan dalilnya ya, sesi terakhir, bahwa Tuhan itu memilih penyesat dari kandungan ibunya. Nah, cuman saya kasih pengantar di dalam Yesaya 45 nomor 7, Tuhan yang menciptakan penyesat atau setan atau si jahat. Oke ya. Nah, sekarang gini, ketika kitab Anda sendiri yang menerangkan, Yesus berkata, Markus 13, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini adalah orang yang hidup sesama Yesus, bukan Kristen. Justru Kristen ini nanti buah daripada penyesat atau nabi palsu itu. Wahai murid-muridku, artinya Bani Israel, penganut Torah, artinya domba nih yang diseru oleh Yesus, bukan serigala. Wahai murid-muridku, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang. Ingat, dengarkan pelan-pelan. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku. Nih, ada orang datang banyak menggunakan nama Yesus. Aku Rasul Yesus, aku murid Yesus, aku pilihan Yesus, aku anak Yesus, aku bertemu Yesus, aku rasulnya Yesus, aku menerima ilham dari Yesus, aku menerima Injil dari Yesus. Yesus, 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 waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan menggunakan namaku. Dan orang ini akan berkata, akulah dia. Siapa yang mengajarkan Yesus itu dia? Coba cari oknumnya. Siapa yang mengajarkan Yesus itu Tuhan dengan menggunakan jurus akulah dia? Oh, Yesus itu Tuhan. Kenapa rupanya? Dia selalu mengatakan akulah dia. Oh ya? Jadi ketika dia mengatakan akulah dia, berarti dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sudah berapa banyak orang Kristen hari ini? Tergenapi semuanya. Datang kepada murid-murid Yesus, membawa-bawa nama Yesus. Datang kepada murid Yesus, menganiaya murid Yesus, mengatasnamakan utusan Yesus, lalu menyebar ke seluruh dunia dengan mengajarkan Yesus itu Tuhan. Ego emi, akulah dia.
Setelah itu kemudian mereka menyesatkan banyak orang. Semua tergenapi. Gak ada yang tersisa. Di dalam Markus 13 nomor 21-nya juga diterangkan begini. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu. Ingat 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus ngaku Mesias di sana. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Ingat Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus adalah nabi di sana. Akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Ingat ketika Paulus kemudian ada di Antioquia, dia kemudian dilantik oleh orang-orang sekampung dengan mengatakan dia ini adalah dewa Hermes. Sebab Paulus melakukan banyak mukjizat. Ingat kata Yesus, dia penyesat nabi palsu, Mesias palsu ini akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Ada nggak yang tersisa dari Paulus? Semuanya dipenuhi oleh Paulus. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Silakan Anda bantah. Ya, silakan Bang Gula Roti. Bisa ini Boleh Bang, kami kasih kalau mau jadi, bantu. ya terima oke, kasih. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa akan banyak nabi penyesat yang datang demi mengaku bahwa dia adalah Yesus dan sebagainya. Nah, kami nggak pungkiri itu di dalam Alkitab karena memang itu sudah dikatakan dalam Alkitab bahwa akan tiba saatnya banyak nabi penyesat. Ya, kemudian yang dikatakan dituduhkan oleh Bang Juma bahwa Yesaya 45 ayat 7 itu dikatakan bahwa nabi penyesat itu muncul dari rahim ibu atau sudah ada sejak dalam rahim ibu itu tidak benar karena di dalam ayat 7-nya berkata bahwa yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Nah, di sini dikatakan tidak menjelaskan penyesat itu dari mana, sehingga saya katakan 100% bahwa tuduhan itu adalah tuduhan yang tidak benar. Sehingga di sini juga kalau ada yang mempertanyakan bahwa siapa itu Tuhan, akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini Tuhan sendiri yang berkata ya di dalam ayat yang ke-8 itu gitu. Jadi maksudnya gini, jadi kita nggak pungkiri itu semua bahwa Meow. Hilang, suaranya hilang. Diculik dia. Halo Gula Roti. Jadilah gitu Bang. Tuhankan manusia gitu. Aduh, kami kasih. Ya, silakan dibantu. Cuman kondisikan suara knalpot di belakang kamu. Kami kasih. Kedengaran. Cuman masih ada noise dari jalan. Kalau bisa hindari agak jauh jalannya. Oke ya. Pertama kita berangkat dulu ke Yesaya 29 ayat 11 ya. Oh, bukan. Yesaya 29 ayat 11, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila ia diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan baiklah baca, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Nah, siapa yang tidak bisa membaca ini? Kita pergi ke permulaan Wahyu ya, di Bukhari 3. Oke. Bukhari 3 ini ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, dia disuruh malaikat bacalah, aku tidak bisa membaca. Ini tergenapi. Terus di dalam Ulangan 22 ayat 18 ayat 22, apabila seorang nabi berkata demi Tuhan dan perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan dan terlalu berani. Nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Dalam hal ini seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan pasti dia bisa bernubuat ya, bisa melakukan mukjizat. Nah, apa yang dilakukan Muhammad satu pun, ini masuk kriteria di sini, Muhammad tidak bisa bernubuat. Nah, jadi kita pergi lagi ke Yeremia 23 ayat 15. Nah, di sini
Sebab begini firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ibu dan minum racun. Sama kan, Nabi Muhammad mati kena racun ya. Dalam Al-Araf ayat yang ke 157, orang-orang yang mengikuti Rasul atau Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis ya, pas ya. Jadi di sini paslah tergenapi bahwa Nabi yang palsu itu adalah disandang oleh Nabi Muhammad. Jadi kita lihat dari gaya hidup Nabi. Gaya hidup Nabi, kalau dalam orang Kristen, gaya hidup Nabi itu, kalau Nabi berasal dari Tuhan, mempunyai gaya hidup persis dengan firman Tuhan. Jika tidak demikian, mereka tidak menyampaikan firman Tuhan. Karena orang-orang kudus, hanya orang-orang kudus yang bisa menerima firman Tuhan. Bisa dilihat dari nabi-nabi yang ada di perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yang kedua, pertama tadi gaya hidup Nabi. Kalau dia gaya hidupnya seperti yang difirmankan Tuhan, dia tidak akan mengikuti keinginan duniawinya seperti beristri 10, nikah sama anak kecil. Yang kedua, menguji karunia Nabi. Jika dia mengaku menerima karunia, setan pun mengetahui itu. Jika hidup anak Tuhan tersebut cemar, seperti membunuh, perang, berarti dia karunia yang dikaruniakan ke dia itu adalah bohong. Yang ketiga adalah mujizat itu ya. Jika dia mengaku nabi tapi tidak bermujizat, itulah berarti sematan buat nabi palsu hanya kepada Nabi Muhammad. Kalau dibilang Paulus itu bukan nabi, itu udah rasul. Jadi jangan dibilang nabi palsu. Dan Paulus kita bisa lihat setelah dia bertobat, dia melakukan perkara-perkara ini yang baik, melakukan mujizat, tidak pernah melakukan dosa sebelum mendapat karunia kerasulan. Dia memang melakukan dosa, tapi setelah menerima itu dia tidak akan melakukan dosa lagi. Dan apa yang dikatakannya semua itu berasal dari Tuhan. Itu saja. Oke. Iya. Jadi semua yang saudara sampaikan itu tidak ada yang menjadi kriteria nabi palsu, nggak ada. Itu hanya memuaskan Anda untuk menyembunyikan identitas nabi palsu yang Bible sampaikan. Nggak ada di situ dikatakan nabi palsu menikahi anak kecil, nabi palsu begini, dia menerima kitab tidak bisa membaca. Nggak ada. Nabi palsu itu jelas sekali dari Yerusalem. Itu dulu poinnya. Nabi palsu berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Itu dulu poinnya. Nabi palsu mengaku bertemu dengan Yesus. Itu dulu poinnya. Jangan lari kemana-mana. Jangan Anda mengambil standar di luar daripada apa yang ditetapkan oleh Yesus sendiri, Bible itu sendiri. Tapi saya maklum, Anda akan kelabakan menyembunyikan itu. Anda mengatakan Saulus bukan nabi, kitab Anda mengatakan dia nabi. Mulut Anda mengatakan dia rasul. Rasul sudah pasti nabi. Kalau dia bukan nabi, si rasul ini dapat ilmu 14 buku dari mana? Dari tuyul. Pasti dari Tuhan, berarti dia nabi. Sekarang kita uji, apakah dia palsu atau nabi asli. Itu dulu yang perlu saudara pahami. Ada ketikan terlalu kenceng. Ini siapa ini? Kemudian saudara mengatakan bahwasanya Paulus itu bukan pembohong. Nih saya kasih data. Galatia 1 nomor 15. Tetapi waktu dia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya Yesus di dalam aku. Ini bohong tidak ini? Nipu ndak orang ini? Nipu tidak dia ini? Dia mengaku dipilih dari sejak kandungan ibu dan dipanggil oleh kasih karunia Tuhan, berkenan menyatakan Yesus di dalam dirinya. Bohong ndak manusia ini satu nih? Bohong. Pertama dari sejak dia lahir saja dia sudah bawa-bawa nama Yesus. Makanya di dalam kitab saudara, di dalam kitabnya orang Yahudi, dikatakan begini yang saya janjikan tadi. Mazmur 58 nomor 3. Sejak lahir orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta itu telah sesat.
Ini di dalam kitab yang Anda pegang, kitabnya orang Yahudi yang ada di tangan Anda. Bisakah mereka serupa bisa ular? Bisa mereka berupa bisa ular? Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya. Ini siapa? Siapa yang mengaku dari sejak rahim dipilih oleh Tuhan? Siapa yang mengaku dari sejak lahir dia dipanggil oleh Tuhan? Sejak lahir orang fasik telah menyimpang. Ini siapa yang katakan ini? Firman Tuhan. Orang fasik, rasyah dalam bahasa Ibrani. Sudah menyimpang. Orang-orang asing itu sudah menyimpang. Kenapa dikatakan Saulus itu orang asing? Karena ibunya orang Romawi. Nah, lalu kemudian Saulus sendiri mengaku dari sejak lahir. Tetapi dia Yesus yang telah memilih aku sejak dari kandungan ibuku. Pembohong. Lalu kemudian Anda berbicara mengenai nubuah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ditemukan ilmuwan pada hari ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun silam sudah temukan lebih dulu. Semua tergenapi. Yang ada ditemukan ilmuwan hari ini, semua sudah ada di dalam Al-Quran. Dan kedepannya, masa yang semakin canggih nanti, semakin menemukan, semakin ditemukan, semakin ilmiah, semakin ditemukan, semakin canggih, semakin terkuat isi Quran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Api di tengah laut, di dalam dasar air laut ditemukan lebih dulu. Ilmuwan menemukan adanya sungai di tengah laut yang tidak bisa menyatu, ditemukan lebih dulu di Quran. Ditemukannya kemudian sidik jari, ditemukan lebih dulu di Quran. Bisanya kemudian pesawat terangkat dari bumi ke alam yang lain, sudah ditemukan dalam Al-Quran lebih dulu, baru ditemukan hari ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah semua bisa dibuktikan hari ini. Apa yang dibuktikan hari ini semua bisa ditemukan di dalam Al-Quran. Mari kita balik. Tulisan-tulisan Paulus itu bisa nggak kita buktikan? Gak ada yang bisa kita buktikan dari tulisan Paulus. Gak ada satu pun. Gak ada yang bisa kita buktikan secara ilmu. Gak ada. Tuhan datang, mati, terkutuk, mayat, bangkit, menjadi Tuhan. Apa itu? Ini satu hal yang perlu saudara pahami. Ketika dikatakan kemudian nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah Yerusalem itu sendiri, Anda cari dong. Ngapa terbang kemana-mana? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini pesan Yesus kepada muridnya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang datang di tengah-tengah muridnya ketika Yesus sudah tidak ada? Siapa? Yang datang mengatasnamakan, akulah Rasul, aku bertemu Yesus di padang gurun. Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Mesias yang telah kau aniaya. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Ya Nabi Saulus. Apa ajarannya? Mengajarkan manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Jelas kok. Jadi ajaran kemudian si nabi palsu ini pasti bertentangan dengan ajaran para nabi. Makanya tolak ukurnya adalah umat Islam, umat Yahudi terkait dengan konsep akidah, dalam hal ini tauhid, ketuhanan, mereka sepakat. Tuhan mereka sama, Tuhan mereka satu. Antara Tuhannya Yahudi dan Tuhannya umat Islam, ajaran para nabi terdahulu dengan ajaran Nabi Rasulullah Muhammad SAW, Tuhan mereka satu hakikat. Kejadian 17 nomor 7. Wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Nah ini Tuhannya Kristen yang berbeda dari manusia. Itu buahnya itu di situ. Jadi para nabi menyembah kepada esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Ajaran nabi palsu mengajarkan kepada menyembah manusia terkutuk di atas tiang salib. Itulah kalian. Silakan. Oke, Jom ya. Terlepas apa pandanganmu tentang Paulus, itu bentuk apa kebencian kalian kepada Paulus, karena dia berhasil mengkristenkan apa Arab ya. Jadi begini, berbicara tentang nubuatan murid penyesat ini.
Ngigau, Kristen ngigau. karena Mulai Nabi. ngigau. Mulai. Tengah hari Mulai ngigau. ketahuan Dengarkan Paulusnya. dulu. Iya, iya, iya. Dengarkan. Jangan pakai Motongnya, bohong-bohong. ini Kalau giliran kamu saya, bukan giliran saya. pengikut Nabi Ini giliran palsu, saya. kamu bicara pakai Ini ilmu. giliran saya. Iya, tapi Kau pakai dengar, ilmu, ini jangan giliran kamu saya. pamer Kamu jangan ilmu terlalu banyak. Paulus. Kamu jangan terlalu Jangan banyak pakai menyesatkan orang. ilmu Saulus. Dengarkan saya. Mengkristenkan Dengarkan saya. Arab katanya. Ini Kamu ilmu jangan Saulus. kamu terlalu banyak. Kamu ditertawakan. Kamu terlalu banyak menyesatkan orang. Oke, lanjut. Wahai pengikut Kamu Nabi palsu, bilang- silakan. Arabnya nggak tahu di mana. bilang apa? Baptisan dengan apa wudhu itu sama. Dari mana jalannya dibaptis Iya, itu sama? iya, silakan Sana aja. sini. Silakan. Fokus, Nabi fokus, palsu. fokus, Nabi palsu. dulu kamu Apa yang bahas. kau Jangan nanti, Nabi jangan Nabi ngebar sebelah palsu, sini. Nabi palsu. Nanti aku Oke, sangkut oke. ke Martin Luther nanti pindah Martin Luther Udah, jangan, dengan Yesus nanti. Jangan Nanti- melebar, jangan melebar. Ayo, ayo. Saulus, silakan, berbicara silakan. berbicara dengan mujizat bukan di zaman sekarang aja kita menuntut mujizatnya dia. Di Al-Isra 90 sampai 95. Nah, itu apa orang Bani Quraisy satu kampungnya meminta mujizat kepada Nabi Muhammad ya. Nah, dikatakan situ kami tidak akan beriman kepadamu sampai kamu bisa mengeluarkan air dari bumi. Nah, tetapi Nabi Muhammad tidak bisa tidak bisa mengeluarkan air itu sehingga dia pulang ya kan. Bahkan itu saudaranya yang yang meminta itu. Jadi masalah mujizat memang dia tidak pernah bermujizat. Dari mana jalannya dia ada mujizat membelah bulan? Di mana? Sampai sekarang bulan masih bulat kok. Hah? Jadi ciri-ciri Nabi di kami itu harus memang bisa bernubuat dan tidak keinginan badan seperti beristri banyak ya, berperang. Nabi-nabi dalam perjanjian lama, perjanjian baru tidak pernah melakukan seperti itu. Tidak pernah melakukan pembunuhan ya. Bisa lihat siapa yang yang dikategorikan nabi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Hanya Muhammad yang melakukan itu. Jadi Mana ciri-ciri Nabi palsu di Nubuat. kitabmu yang mengatakan banyak istri, coba? Rupanya Mengikuti Nabi Daud itu keinginan daging. Nabi Daud nggak pernah membunuh Mengikuti keinginan rupanya dagingnya itu Bang Cuma. beristri Nabi Daud banyak. nggak Mana banyak istri. tunjukkan ciri-ciri Daud bukan Nabi nabi, palsu Pak. di dalam Daud kitabmu. bukan nabi. Dia sama seperti Musa jago perang. Mana? Tunjukkan ke saya. Musa bukan nabi. Kamu tahu nabi enggak? Nabi dalam Islam. Astagfirullah. Daud bukan Nabi, Musa bukan Inilah Nabi. kamu. Gawat ini kawan. Udah. Astagfirullahalazim. Ini Islamophobia. Ini Udah ini Islamophobia keturunan PK1. Kamu googling siapa yang nabi dalam orang Kristen siapa? Masya Allah. Cuma kamu kasih tahu teman-temanmu itu yang dikatakan nabi dalam orang Kristen itu siapa saja. La haula wala quwata illa billah. Coba. Musa disebut Coba. bukan nabi. Saya kasih kamu dalil ya, memang. Bung. Bukan Oke, saya saya kasih kasih dalil tahu ya. kamu ya. Saya kasih Nabi-nabi kamu. dalam orang Mau enggak Kristen kamu itu. dikasih? Dengarkan dulu saya. Dengarkan Loh, saya. tadi itu tanya. Nah, makanya kamu jangan kamu samakan dengan kamu punya Nggak kitab bisa orang kamu itu yang terus kumpul bicara, sana, kumpul nggak sini. bisa kata Dengarkan kamu dulu. pembohong. Oke, kita kasih Di nama mute, bukti di mute. bahwa Nabi. nabi. Silakan. Host di mute. Ini Ya. penipu murid Yesus Paulus Penyesat ini. Ya, penyesat. Di dalam kitabnya Nabi Musa yang kamu ambil, katanya sih Nabi Musa yang kamu ambil tanpa sah dari agama lain. Bilangan 12 nomor 6. Lalu Tuhan berfirman, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi dalam bahasa Ibrani. Nabi, maka aku Elohim Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan dan berbicara dengan nabi tersebut dalam mimpi. Ini Musa pernah enggak berbicara langsung dengan Tuhan? Pernah enggak? Pengikut Saulus, pernah enggak Nabi Musa bicara langsung dengan Tuhan? Pernah enggak? Pernah. Halo. Ya, berarti dia nabi. Dasar Saulus, penipu. Kamu Lalu harus- kemudian dengarkan, sudah, kamu dengarkan diam, dulu. kamu diam, Dengar, kamu dengar. diam, Nabi kamu diam, akan kamu diam. dibangkitkan Nabi seperti Musa ya, udah jelas-jelas dikatakan gitu. Kamu diam ya. Nabi Musa alaihissalam menghabiskan waktunya menjalankan perintah Tuhan dengan cara berperang. Bunuhlah. Nabi yang bangkit setelah itu kemudian sama seperti Nabi Musa dalam bentuk mujizat. Perang untuk menegakkan hukum Tuhan. Nabi Musa perang untuk menegakkan hukum Tuhan.
Yesus, Saulus, apa yang ditegakkan Saulus? Hukum apa yang ditegakkan Saulus? Hukum apa? Hukum yang ditegakkan Saulus itu adalah hukum pagan, menyembah manusia. Itu yang ditegakkan Saulus, nabi palsu. Menyembah sesamanya manusia, mengorbankan manusia kepada dewa Molok. Itu yang diajarkan Saulus, mempersembahkan anak manusia ke dewa Molok. Itu yang dilakoni Saulus, nabi palsu itu. Paham sampai di situ? Ya, mudah-mudahan kamu paham. Kuturunkan dulu dari tadi ngerocos. Sedikit lagi, Dinda. Lalu terkait dengan mukjizat. Kan Tuhanmu yang dilantik yang dilantik Saulus sang nabi palsu mengatakan bahwa penyesat itu akan melakukan mujizat-mujizat. Anda dengan bangga mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bermujizat. Dengan kata lain, bukan beliau yang nabi palsu. Sedangkan Saulus sang nabi palsu laknatullah alaihi, dia mengajarkan mujizat-mujizat. Makanya ku katakan di awal, tidak ada sedikit pun kemudian ciri-ciri nabi palsu menurut Yesus yang bisa meloloskan Saulus. Semua kena. Kalau 100 poin, 100 poin kena Saulus. 2000 poin, 2000 poin kena Saulus. Intinya, ajaran nabi palsu bisa kita lihat dari umatnya, menyembah kepada sesamanya manusia. Demikian. Ya, jadi bagi teman-teman Kristen ya, coba kalian tanya lagi kepada pendeta kalian, apakah Daud itu nabi, apakah Musa itu nabi. Jangan nanti sampai kalian ditempeleng nih sama pendeta-pendeta kalian ya. Ini memalukan loh, itu pengetahuan dasar. Ya, silakan kami Bukan kasih. Saulus juga Saulus itu nabi dia. Di KPR 13 itu. Dengarkan. Nabi-nabi dalam kekristenan itu kamu tulis ya. Yang pertama nabi besar itu ada 5. Yang pertama Yesaya, yang kedua Jeremia, yang ketiga Yeskiel, 4 ya. Nah, yang keempat Daniel, oke? Nabi-nabi kecil. Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, dan Maliaki. Ada? Itu nabi-nabi dalam kekristenan. Dan kau bilang Musa nabi. Sebutkan di Bibelosnya itu nabi. Mikael nabi sebutkan. Tertulis. Iya, Yesaya. Yang pertama adalah Yesaya, itu nabi besar ada 4. Sebutkan. Yeremia. Engkau nabi Yesaya sebutkan. Yeremia, engkau nabi Yeremia sebutkan. Di ayat berapa, nomor berapa? Udah aku kasih open cam aja lah, bingung lama kali ini. Ini lu ditempeleng lu sama orang-orang Kristen. Ini websitenya Kristen sendiri ya, tentang cerita Nabi Musa. Yitro pun adalah nabi ya, mertua Nabi Musa yaitu Yitro itu juga nabi. Aduh, lu apa sih? Lu memalukan dong. Enggak, masa pengetahuan dasar itu aja nggak tahu. Oh, itu harus yang itu Daniel dan sebagainya. Aduh, kayak anak kecil. Ulangan Ini 34 nomor 10, Musa itu adalah nabi Tuhan sendiri yang berfirman. iya. Dasar Saulus. Pengikut Saulus. PR Penipu. 22 nomor 22 Daud adalah nabi. Tempeleng lu sama Paulus. Kemudian coba kita lihat si penipu Saulus tadi itu ya, pengikut Saulus. Di kitabnya Perjanjian Baru banyak nabi tidak dia akui. Nah, inilah dia, dari buahnya bisa kita lihat. Ada beberapa nabi di Antioquia. Yang pertama Barnabas, Nabi Barnabas, Nabi Lukius, Nabi Menahem, Nabi Saulus. Ya. Dia nggak akui nabi-nabinya ini. Yang dia akui nabinya Yahudi. Dasar, tak malu kau. Gak ada sekolah kau. Otak lu gak Jelas-jelas, berfungsi. Seperti Ah, itu. Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ah. Ya, bahkan dikatakan akan dibangkitkan nabi seperti Musa ya. Dan umat muslim meyakini bahwa nabi yang seperti Musa itu ya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau Yesus sama Musa nggak mirip gitu. Dari mana miripnya? Musa ada mak bapak, Yesus tak ada bapak.
Mau disama-samakan pula kau dengan Yesus. Iya, Kisah Musa nggak para pemerintah. Rasul 3:22. Bukankah nggak telah mungkin, dikatakan Jul, Musa? kalau menuju pada Yesus. Lihat khotbah Petrus di KPR 3 nomor 2 Udah, sampai biarin dulu. seterusnya. Iya, ya silakan lanjut Bang. Silakan Bang Ben Efram, silakan. Sorry, dikit. Itu nggak mungkin kalau ditujukan pada Yesus untuk nabi seperti Musa, karena khotbah Petrus pada KPR 3 nomor 2 dan seterusnya. Petrus masih ngutip itu untuk nabi yang datang setelah Yesus. Itu jelas itu. Iya betul. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 7:37, Musa berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu di antara saudara-saudaramu. Musa yang berkata demikian. Kisah Para Rasul 26 nomor 22, juga para nabi beserta dengan Musa. Musa disebut nabi di dalam perjanjian lama, kitab perjanjian barunya Yahudi, dan juga di dalam kitabnya orang Kristen, perjanjian barunya Saulus dengan orang-orang Romawi. Jelas itu. Musa nabi. Kamu belajar lagi, belajar. Kamu belajar. Kamu diurapi lagi nanti, dibaptis pakai apa bagusnya ya? Pakai air ketuban kuda biar kau lebih lincah lagi untuk belajar. Oke, lanjut. Oke, mungkin dari Woy ada mau ditanggapi, silakan. Shalom Bang Woy. Aduh, kita kekurangan Oten yang cerdas ini. Ini pengetahuan dasarnya nggak tahu. Halo Bang Boy. Oke, Bang Boy tidak ada di tempat. Kami kasih. Ya silakanlah, lu aja lah. Ini Saulus Junior ini. Iya, aduh, kebotolan pula yang dikasih. Bukan kebetulan ini Juma. Saulus Junior. Juma. Ya, Kau tuh apa memang Saulus? benar-benar keturunan apa ular beludak kau itu. Apa kau Memang mengatakan mulutmu Nabi mengandung- Musa itu bukan mulutmu nabi? itu loh. Nabi Mulutmu itu Musa mengandung bukan racun. nabi katamu. Itu Juma, artinya kamu Juma. yang ular. Kitabmu mengatakan nabi adalah Musa, kamu katakan Musa bukan nabi. Berarti kamu ular, kamu ular tua, penyesat. Oke, aku turunin aja lah. Iya, Enggak. turunin. Ular Kami tua kasih, ini, ular kami tua. kasih. Kalau mau belajar itu cari pendeta dulu lah. Masa kamu lawan Alkitabmu sendiri loh? Yang kamu lawan tuh bukan Bang Zuma gitu. Alkitabmu sendiri yang kamu lawan. Ini kan konyol gitu. Bible deh. Oh ya, Jangan sebut Bible. kitabnya mereka Alkitab terlalu mulia. Padahal itu hanya clipping. Kok makin menyedihkan aja ya kualitas Oten sekarang ini ya, Jul ya. Itu dia Bang. Masalahnya ini musnah bentar lagi nih. Mungkin dari Elisa Sitompul ada yang mau disampaikan, silakan. Kalau Begitu Elisa Yesus versi perempuannya masuk Indonesia, sudahlah, punahlah sudah. Iya, untung dia belum buat KKR yang ini ya, Yesus versi perempuannya nih. Ya, silakan Elisa Sitompul. Assalamualaikum Bang, saya Islam Bang. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang mau disampaikan? Kalau nggak biar kutukar. Oh iya, cuman ngasih semangat aja buat Bang Juma. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Jangan down ya Bang ya. Sama-sama Ukhti, Masya Allah. Iya, Terima kasih. dengan mengikuti Bang Juma, banyak ilmu yang kita dapat sebagai kami dari keluarga mu'alaf Bang. Ejekan-ejekan orang-orang Kristen itu bisa kami balikkan kembali gitu loh Bang, kayak Tuhanmu batu segala macam gitu. Tapi dengan banyak kami, saya terutama mengikuti semua itu Bang Juma, alhamdulillah saudara-saudara saya yang masih Kristen yang suka ngeledek awal-awalnya gitu Bang. Jadi sekarang agak bisa dibilang apa ya, agak bungkam gitu. Terdiam. Alhamdulillah. Iya. Subhanallah. Salam sama Saya keluarga ya Ukhti. Iya Bang Salam Juma. dari Bang Suma buat keluarga Ukhti Elsia. Makanya saya sering komen di itunya Bang Juma juga waktu itu, kalau Bang Juma ingat yang live sendiri. Oh iya. Tapi saya jujur Bang, maksudnya ini benar-benar fakta, bukan karena saya mengada-ngada gitu ya. Selama ini kami sering jadi bahan olok-olok gitu karena keluarga kami masih
mayoritas. masih banyak yang Kristen gitu bang. Iya, Kami dari kakek sih alhamdulillahnya, mualaf itu dari kakek. Jadi sering ngapain sih kamu batu no jauh-jauh ke ini ke Mekah, ngapain mendingan jalan-jalan ke Korea no gitu-gitu kan. Jadi sejak saya banyak ilmu lah dapat, bukan menghujat sih sebenarnya bang, membalikkan kembali omongan-omongan mereka yang mengejek gitu. Iya. Jadi saya Ya, terima kasih banyak buat abang-abangku semua, gurunda-gurunda semua, Bang Juma. Semangat, Iya. jangan down, jangan apa bahasanya ya, jangan berkecil hati. Banyak pendukung abang dan banyak yang dapat ilmu, bukan terselamatkan ya. Teredukasi. Dapat ilmu gitu. Edukasi ya benar, banyak yang teredukasi Bang, apalagi kadang-kadang kayak ilmu-ilmu yang kita nggak tahu, hadis-hadis itu kadang dijadikan mereka itu buat mengejek kita gitu loh bang. Hadis tapi mereka nggak berani di Quran sih, cuman kayak di hadis kayak Memelintir-melintir, ya. Bersuci kayak pakai batu yang gitu-gitu bang. Apa kurang jorok apa kalian gitu-gitu. Jadi kan kita punya ilmu tapi tanpa mengejek gitu loh bang, membalikan kembali ejekan mereka tapi dalam bentuk ilmu, nggak dalam hujatan gitu, nggak. Terima kasih banyak. Itu aja bang yang saya sampaikan. Iya, makasih Ukhti Elsia. Makasih. Masya Allah. Makasih bang Juma dan semuanya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, berkat debat ini sekarang aku lihat ya di Tribun dan di yang lain-lain pun ya, di berita-berita tentang Palestina gitu ya, semua pada bilangin Oten ini adalah Yahudi pesek. Oten Yahudi pesek. Aku agak lucu ya, karena istilah Oten ini kan dari diskusi debat ini ya muncul gitu. Oke, kita cari dulu Oten yang lain. Ya, ada Oten yang agak mending gitu. Jangan sampai Oten yang ngomongnya itu Musa bukan Nabi ya. Ini memalukan nih. Waktu itu ada juga Oten yang ngomong Musa bukan Nabi, tapi saat itu ada Pak Luken. Jadi Pak Luken yang marahin. Agak mending ya. Jadi Pak Luken yang marahin, bilang ini Kristen yang bodoh sekali gitu. Kalau sampai mengatakan Musa bukan Nabi. Ya memang kenyataan kan, Oten tuh banyak bodoh. Kalau dari Bible, nomor ya. Tapi kalau dari keilmuan duniawi mereka cerdas, kita akui itu. Iya, cari duit paling kencang. Iya. Karena tidak ada halal haramnya. Buka bank 47 tempat aku nih. Bank 47. Minjam 4 balik 7. Lanjut. Oke, mungkin Alayubi ada yang mau disampaikan? Halo Bang Alayubi. Monitor. Oke, kalau gitu Typingnya dari Word Bang dikunci 47. ya, Dek, typingnya ya. enggak. Berarti jaringan saya, Dek, bentar ya. Jadi buka bank 47 tu kenapa dia suka buka bank 47? Karena masuk surga duluan. Bank 47 kan sama dengan pemungut cukai tu, lintah darat. Dengan satu kan? Maka dia suka tu, banyak tu. Kerja dia tu 47. Karena kalian mendahului masuk surga. Dengan siapa tu? Biasa tu. Matius 21:31. Ya bagus dong, bisa duluan masuk surga kalau gitu. Iyalah, makanya tempat aku ni banyak agen-agen bank 47 tu. Dah tu tempat kita tu apa istilah tu? Rentenir Kalau bank di 47. kami bakri. Apa tu bakri tu? Suku Ba kredit. Ya, betul. Tempat kami pun gitu juga. Banyak apa dia. Kubah tu lah rata-rata. Minjam 4 balik 7. Maka gelar bank 47 kan 46 kan ada. Bank 46 kan resmi pemerintah punya. Di bank 47. Minjam 4 balik 7. Sengsara orang dibuat. Sampai mau roboh. Tangga rumah orang tu dinaik. Dia tiap hari dia tagih orang. Gitu-gitu benar lah kau cari makan. Oke, ini aku naikkan dulu yang lain ya. Kita nyari Oten dulu. Ini Sadat Hidayat, ada yang mau disampaikan Bang Sadat? Halo Bang Sadat. Oke, mungkin Fata Morgana. Silakan Fata Morgana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Ini saya mau tanya ini sama Bang Juma untuk penjelasan. Apa? Soalnya Iya, tanya. kalau saya tanya sama Oten pada tidak bisa menjawab tentang mana ajaran Yesus ketika umur 13 tahun sampai 29 tahun. Nah, itu kan ada perkiraan 17 tahunan yang hilang. Nah, itu kan
Kalau saya setiap tanya sama oten-oten, nggak ada yang bisa jawab. Mereka jawabnya, seandainya ditulis semua di kitab, maka kitab itu akan tidak muat. Nggak tahu seberapa tebal bilangnya. Iya, padahal 3 kitab yang lain cuma ngulang-ngulang tulisannya di Yohanes ya. Padahal kalau dipakai untuk tulis yang lain lebih banyak yang bermanfaat. Ya, silakan Bang Cuma. Umur 13 sampai 29. Kemana Yesus? Sebenarnya andaikan tidak ada pengkanonan kitab, pasti cerita-cerita tentang Yesus dari sejak Yesus itu kecil, kemudian Yesus sekolah, itu lengkap. Hanya saja kitab-kitab yang menceritakan sisi kemanusiaan Yesus yang memang adalah manusia itu tidak diterima dan dikatakan sebagai Bible apokrifa. Ada kok cerita-cerita itu, hanya saja tidak diloloskan karena di situ menceritakan tentang Yesus kawin, Yesus ya kayak gitu-gitulah intinya. Contoh misalnya ketika kita melihat di dalam pemberitaan Injil Barnabas, Injil Filipus, Injil Thomas, nah itu bercerita secara detail apa yang Yesus lakukan pada usia itu. Nah, tapi karena ditolak, maka yang muncul cuma 4 kitab kanon. Nah, makanya tidak sempurna cerita kehidupan Yesus. Jadi itu alasan mengada-ngada. Masakan lebih penting diceritakan tentang seorang wanita yang suaminya dalam perjalanan jauh, lalu kemudian mengajak laki-laki lain datang ke rumahnya untuk memuaskan birahi sampai pagi. Masa itu lebih penting diceritakan di dalam bagaimana Daud mengintip Bathsheba, mandi dan seterusnya. Masa kan lebih penting itu? Bagaimana Lot digagahi oleh anak gadisnya 2 orang? Masa itu lebih penting? Bagaimana Sarah poligami dengan Firaun, poliandri dengan siapa Firaun? Masa yang kayak gitu-gitu penting diceritain? Lebih penting apa yang Tuhan mereka itu lakukan. Karena Tuhan mereka inilah yang menjadi patron, yang menjadi contoh, menjadi kebiasaan hidup umatnya dengan melihat apa yang ada di dalam diri Yesus. Karena katanya inilah bentuk karunia Tuhan kepada dunia. Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya memperoleh hidup. Kebanyakan Saulus yang bercerita. Yesus tak ada ceritanya di dalam Bible. Coba kita lihat mulai dari Yohanes 1 itu. Nanti di data nomor 40-an baru ada perkataan Yesus. Dari nomor 1 sampai selanjutnya ke bawah itu cuma perkataan pengantar. Inilah bukti bahwa Yesus itu hanya pelengkap konsep. Konsep yang sebenarnya itu adalah konsep Romawi dan Yunani yang ingin diajarkan. Yesus itu hanya penambah bumbu-bumbu saja. Buktinya usia 13 tahun 29 tidak dianggap. Bayangkan aja itu. Sedangkan Yesus datang untuk menjadi contoh. Bagaimana hidup berumah tangga, bagaimana hidup bersosialisasi, bagaimana hidup bertetangga, bagaimana hidup dengan masyarakat setempat. Harusnya Yesus ini yang menjadi contoh. Berumah tangga itu seperti apa? Yesus yang menjadi patron, menjadi contoh. Tapi cerita-cerita tentang Yesus berumah tangga itu tak dipakai, ditolak, disembunyikan Bibelnya. Ya, sekira gitu, Bang. Silakan. Iya, betul ya. Bahkan kitab paling banyak itu kitab tulisannya Paulus. Ya, gimana? Prosmat, Shalom. Hei, Prosmat. Ya. Jul, Apa? ketik chat aja mesti bayar 69.000, Jul. Apanya? Gimana lu? Gue lagi makan. Sejak Iya, kapan itu nggak makanya mau aku bilang. Lagi makan, tunggu. ketekan ya? Ya, Iya, ngechat saya aja mau mesti chat mesti juga. bayar 69.000, Jul. Ngeri banget. Enggak, itu cemana cara matikannya? Kok ada gituan? Ya ngechat aja 69.000 bayar. Enggak, itu caranya gimana? Aku baru tahu. Makanya nggak ada yang ngechat nih itu. Gua ngechat biar gue mau makan. Enggak, itu gimana cara Gue matikannya? lagi Ya? makan Tunggu, ntar tunggu. aja. Gue turun Enggak, dulu. enggak, Gue lagi gini, makan. gini, Gue Prosmat. bilang lagi makan itu. Lu Lihat lagi makan tutorialnya di apa? YouTube. Oke, jadi memang kalau kita lihat ya Gue lagi kitab-kitab. makan tak keselak gue. Oke lah. Ya, ini ada Oten yang geblek nih. Tunggu. Mungkin silakan Paci ada yang mau ditambahin. Aku sambil nyari dulu nih gimana matiinnya ya. Perasaan aku nggak ada nekan Iwo apa-apa. itu nggak ada ngomong, Jul. Nggak tahu.
Iya, woi. Halo. Iya, iya, silakan, boy. Sebenarnya Injil Barnabas itu adalah Injil Kecil kali suara kamu, minoritas suaranya. bagi orang Kristen. Suaranya minoritas. Karena apa? Sudah besar nih bang. Injil Barnabas itu adalah Injil bagi. Kalau seandainya Yesus itu kawin, sudah pasti anak cucunya akan bersaksi bahwa dia itu adalah keturunan. Suara kamu kecil kali, oi. Boy. Kita kan biasa berpikir. Buka telinga kamu bang. Loh, memang suaranya kecil kok. Ngomong apa Suara dia? kau macam Oh, curhat. minoritas. Injil Kecil suaranya, Barnabas Bang. itu adalah Injil penistaan gitu loh. Kalau seandainya Yesus kawin, sudah pasti ada anak cucu dari Yesus akan bersaksi bahwa dia itu adalah keturunan Yesus. Lah kan memang dia manusia, Bang. Tidak ada yang bersaksi demikian. Kan di dalam Yesaya 53 katanya itu adalah nubuat untuk Yesus. Di situ Yesus melihat keturunannya. Dan dia akan melihat keturunannya. Memang kenapa kalau Yesus menikah, kenapa rupanya? Dia kan manusia. Berarti Anda salah paham. Ya, Yesus kan manusia, Bang. Yohanes Pembaptis saja dia tidak kawin bang. Ya karena tidak diceritakan. Dia kan manusia juga. Tapi dia udah umur 30-an, nggak mungkin dia nggak kawin. Dia kawin tuh, ditinggalkannya istrinya. Iya. Alkitab saja tidak menceritakan kenapa kalian berani mengambil kesimpulan dia menikah. Loh, ada tuh tulisannya Injil apa? Injil Barnabas, Injil Lukas, dan lain-lain. Ini gimana sih, woy? Itu bukan Injil Masa ya? kecil Yesus, yang punya Thomas, banyak itu. Injil Barnabas itu adalah Injil penista, saya katakan. Dari mana Anda katakan Injil penista? Makanya saya mau Dari mana? Apa yang menjadi tolak ukur Anda? karena Karena mengatakan Yesus kawin. ya lebih bagus itu daripada Yesus mati terkutuk. Justru yang menista itu yang mengatakan Yesus mati terkutuk. Jadi Ya, coba buktikan, Ya, buktikan kepada saya. masa Yesus menikah dibilang menista? Coba buktikan kepada saya apa ada anak cucu Yesus bersaksi bahwa dia itu keturunan Yesus. Ya nggak tahu lah, dan itu tidak mungkin diceritakan di Itu Kristen, berarti nggak mungkin. Itu. Nah itu dia. Nah sekarang Ya, ketika itu Barnabas arti kalian mengatakan, coba Anda pikirkan, Barnabas mengatakan Yesus menikah versus Paulus mengatakan Yesus mati terkutuk. Yang menista di antara keduanya siapa? Oi, Isabella. Si Woy mendadak jadi berhala. Signalnya jelek juga itu dia. Ini Bang Ben, ini cara matikan komen, cara hidupkan komen lagi gimana? Perasaan aku nggak Iya, tekan dari apa-apa. tadi Jul. Enggak, aku Di bingung. settingnya itu kelihatannya. Nah, ini loh, sama Bang Sumo ya. Dosa apa yang dia diampuni dalam neraka menurut Anisa 145? Menyembah Yesus itu tidak diampuni, kekal di neraka. Menyembah Yesus. Iya. Menyembah Yesus itu Kalau tidak diampuni, diampuni. Yang saya tanya diampuni. Semua dosa diampuni, semua dosa diampuni ketika pelakunya memohon ampun, kecuali mati dalam keadaan menyembah manusia Yesus. Makanya Itu- Bang, saya itu tidak diampuni. saya hari ini ingin bersyarat Bang. Saya Nggak ingin perlu. bersyarat. Islamkan saya. Nggak perlu. Karena saya Akui saya dulu ingin mengimani bahwa hadis. Yesus itu hanya manusia. Akui dulu bahwa Ya, Yesus itu dia hanya manusia. Akui Saulus adalah nabi Dia palsu. hanyalah manusia. Coba, Saulus adalah nabi palsu. Islamkan saya Bang hari ini. Saulus adalah nabi palsu. Bilang dulu. Ayo bilang. Islamkan saya hari ini.
Bilang dulu, Saulus saya nabi palsu, mau Bible menemani kitab palsu, Yesus surat Tuhan palsu. Al-Nisa Bilang dulu. 145. Bilang dulu. Bilang dulu, Yesus Tuhan palsu, Bible kitab palsu, Saulus nabi palsu. Bilang. Ayo. Yesus itu Tuhan. Ya, gila. Yesus manusia dibilang Tuhan. Kan gila. Aku ketawain Zoom. Robek kepalamu, Bang. Tidak, bro. Loh, mana ada Nah, ya. Tuhan manusia? Akan Yesus itu bersalah. manusia, Bung. Woi. Woi, Yesus itu manusia. Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7, Menurut kamu. Antikristus, penyesat, iblis, planos itu adalah mereka yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Kalau bukan manusia dia siapa? Loh, dia manusia. Itu sebenarnya. Kalau dia kalau dia bukan manusia terus dia siapa? Dia manusia. Makanya itu makna arti itu, Bang. Loh, bagaimana ceritanya? Kalau Dia orang yang datang tidak- sebagai kalau manusia. yang disebut Sekarang tidak- begini. Sekarang begini. Diam, Adam diam, datang diam, sebagai diam. manusia. Maria datang sebagai manusia. Musa datang sebagai manusia. Daud datang sebagai manusia. Yesus datang sebagai manusia. Maka sejatinya sendiri orang yang mengatakan- menuhankan Yesus adalah planos, penipu. Masakan Yesus dibilang bukan manusia, lalu apa? Gurita? Aku datang sebagai penonton di sini. Sebelumnya berarti aku bukan penonton dong. Terus kalau kau bukan penonton, lalu menjadi penonton, kau berubah wujud. Yang tadinya manusia langsung berubah menjadi kucing, gitu. Sakit kau. Sakit. Halo Sakit Bung Zuma. otak kalian ini. Sabar dulu. Halo Bung Zuma. Halo Iya, Bung Banyak Zuma. orang sakit. Sakit Halo kalian Bung ini. Zuma. Halo. Halo Bung Zuma. Iya, halo. Kabar Bang? Apa kabar Bang Zuma? Baik, saya baik. Alhamdulillah masih Dokter waras. Akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Maliki, warahmatullahi saya wabarakatuh. ingin tahu kamu masih sehat, masih bisa diselamatkan atau Nisa tidak? 145. Tua mana Yesus daripada ibunya Maria? Tua mana coba? Perkosa. Maliki, saya mau deteksi kamu masih bisa disembuhkan atau tidak. Tua mana siapa Maria dibandingkan Yesus? Di masa sebagai Dalam manusia, ketika Yesus Kisah lahir Ampuni sebagai di manusia, neraka. yang lebih tua ya jelas ibunya. Oke Bang. Lebih tua Maria daripada Tuhanmu. Oh, oke. Karena saya sudah bilang kan. Masih bisa sembuh kau ini, masih bisa, percaya deh. 45. Seorang Zuma, pembunuh dan seorang perkosa itu bisa Zoom. Masih bisa kamu sembuh, masih bisa. Jadi Maria itu sabar, lebih Zoom, tua daripada Yesus. Nah sekarang apakah akal saudara bisa menerima ada Tuhan yang mana lebih muda Tuhan tersebut daripada manusia? Coba. Apakah akalmu bisa menerima ada Tuhan yang lebih muda daripada manusia Maria? di Coba. antara kalian. Gitu dong. Ajaran seperti apa itu, Bang Suma? Apa? Suma. Iya, Seorang kenapa? pembunuh, seorang perkosa bisa diampuni, dia Anissa. Kenapa memangnya? Ajaran seperti apa itu, Bang Suma? Di dalam Iya. kitab yang Anda pegang. Makanya saya ingin. Ajaran Ajaran seperti apa itu, Bang Suma? Apanya yang Seorang mana? pembunuh. Heeh. Jangan mute, jangan mute. Jangan mute, Kenapa? Jangan mute. Kenapa? Ya, Pembunuh. kenapa? Heeh. Seorang Kenapa? pencuri, seorang perkosa Iya. bisa diampuni di Anissa 145. Ya emang kalau dia bertobat. Seperti apa itu? Kalau dia bertobat, coba saya bacakan. Loh, ini. 1 Yohanes 2 nomor 1. Dengarkan, pasang mulutmu, di mute. 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu, di mute. Hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa,
kita tidak perlu khawatir, sebab kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Nih, sekarang pertanyaan saya, Sambo membunuh Yosua, bisakah dosa Sambo diampuni ketika Sambo menerima Yesus sebagai juru selamat? Jawab. Kabur. Nggak, mungkin pencari kebenarannya silakan, karena dia nggak bisa di mute, setiap di mute dibuka lagi. Ya mungkin pencari kebenaran ada jawaban berbeda. Oh, Ustadz Sugi yang noise ya. Woi, Silakan, Bang. apakah dosa Sambo diampuni Ya, siap. ketika dia menerima Yesus sebagai juru selamat? Diampuni lah. Wajib itu. Itu ini kita berbicara di neraka, bro. Kita berbicara di neraka. Di neraka. Di neraka di neraka kalian seorang pembunuh bisa Woi, diampuni bukannya gitu. iya, bukankah semua orang diampuni dalam nama Yesus. Di Udah, neraka diturunkan aja. Nggak lucu kalian deh. loh. Iya, makin dodol semua sekarang. Udah jelas-jelas ya, konsep kekristenan tuh orang yang menerima Yesus diampuni dosanya. Sekarang kok yang gini-ginian sih saya? 1 Korintus Halo, nomor 4, halo, itu kan, Jom. 4 nomor 10 itu kan tolol kan Jom. karena Kristus mereka ini kan, jadi tidak Zuma, Bang Zuma 04. Masih sehat kah saudaraku? Insya Allah, selama tidak nyembah manusia, insya Allah Puji masih Tuhan sehat. saudaraku, ternyata kamu masih sehat, gak terguncang kan? Nggak bertanya aja. Dokter Akal masih ingat saya nggak ini? Masih, bukannya lu udah mau pensiun karena stres lu bilang? Oh, bukan pensiun. Saya hanya bilang kan, sabar dulu. Saya nggak mau saya lagi berdebat sibuk, karena lagi kepala saya udah mengerjakan pusing hal kamu bilang. lain. Lagi mengerjakan hal lain, tapi dokter Akal kirimkan saya link-link nggak jelas gitu loh. Belum waktunya saya masuk. Kalau saya sudah bilang, ketika kamu buka Komal, saya akan masuk kalau saya punya waktu gitu loh. Tapi dokter akan terus-menerus kirim gitu loh. Itu Bagi saya artinya hanya kamu sapa Bang disayang Zuma aja sih sebenarnya. supaya Saya kamu nggak tahu. sehat. Masa Iya, kan kenapa kau nggak menyembah Saya- sesuatu yang lebih muda dari emaknya, gimana sih? Oh, Maliknya Apa artinya belum sih? sehat ya? Oke lah, aku turunin. Belum. Berat nih. Belum. Nggak, kemarin aku suruh sekolah dulu dia. Karena kemarin dia dimarahi sama pendeta Luken. Dia pemahamannya salah-salah. Jadi orang Kristen sendiri yang marahin dia. Aku bilang ya udahlah, mending kamu belajar dulu. Oke lah, dia bilang aku nggak mau debat dulu. Aku mau belajar dulu. Nanti kalau sudah pintar baru balik lagi. Kukira udah pintar. Rupanya masih botol juga. udah ditakdirkan gitu. 1 Korintus 4 nomor 10. Oh, kan dah dibilang, dah ditakdirkan gitu. Yeremia 22. Jadi tidak bisa lagi lah. Kecuali kalau memang mukjizat lah, diberi mukjizat. Dia kan mengandalkan mukjizat terus. Mukjizat Yesus hidupkan orang mati. Superior. Bang, Kata pencari Paulus kebenaran mereka ini ini mau sampah nanya dunia dan boleh? kotoran memang. Ya silakan pencari kebenaran. Nah, biar dicari. Ya, mau nanya sama Bang Juma nih. Iya. Tadi sebelumnya sempat ini dengar ngikuti tadi ya. Iya. Yesus versi wanita turun ke dunia. Masalah Saulus tadi tuh Bang, baru dengar nih Bang. Yang mana? Saulus. Iya. Jadi sepengetahuan saya, umat Kristen itu baru menuhankan Yesus itu sejak adanya konsili Nisea Bang, atau sebelumnya? Sebelumnya, dari sejak kemudian mereka di Antioquia itu, mereka sudah menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Saulus itu muridnya Yesus atau bukan Bang? Bukan. Jadi cuma orang biasa gitu Bang? Dia orang luar biasa. Bisa mempengaruhi orang gitu ya? Siap. Dia ahli kitab, dia orang Farisi.
dia ahli kitab. Hmm. Ilmunya luar Berapa biasa. tahun ya bang bedanya bang semenjak Yesus enggak ada lagi? Ya, sejak Yesus tidak ada, dia kemudian datang menganiaya murid-muridnya. Karena Yesus memang Paulus ini maksudnya Paulus ya bang? yes. Oh, udah pleset ya aja tadi. Iya. Oh, enggak. Saulus itu kan memang nabi. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Dan dia mengaku di dalam Galatia 1 nomor 15-16, dia dipilih dari sejak rahim ibunya. Dan ternyata memang di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam Mazmur 58, dikatakan bahwasanya sejak lahir, sejak dalam kandungan, pendusta-pendusta itu sudah ditentukan. Ya berarti Konsili Nicea itu atas dasar yang konsep Saulus juga dong bang, gitu? Ya, Enggak? betul. Makanya Saulus jadi rasul kan? Oh, berarti waktu itu ada dua. Soalnya aku dengar gini bang, ada kelompok apa ya itu ya, yang tetap Kristen, cuma mereka itu tetap Yesus itu sebagai utusan gitu. Arianus. Berarti ada dua versi ya bang waktu itu ya? Ya, ada yang mendudukkan Yesus sebagai utusan tok, ada yang kemudian menganggap Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Oke, Ustadz Sugi, noise Ustadz Sugi lagi sambil cas ya. Oke, di sini ada Suka 2. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan Bang Suka 2. Ya, selamat sore Pak. Shalom, gimana Bang? Shalom. Iya, jadi ada saya dengar tadi Yesus itu tidak pernah minta disembah. Ya, saya akan baca ayatnya Pak ya. Silakan. Nah, saya akan baca Yohanes. Iya, Yohanes 3 ayat 14-15 Pak ya. Ya, Yesus ini minta ditinggikan Pak. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, dan dengan demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya yang ke-15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi Yesus itu Tuhan Pak. Jadi satu lagi Pak, tadi dikatakan lebih tua Maria daripada Yesus. Ya, jadi sebenarnya kalau Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, datang ke dunia menjadi manusia untuk memperkenalkan Allah kepada manusia, karena banyak manusia menyembah Allah yang bukan Allah. Ya Pak ya, itulah arti kedatangan Yesus. Jadi kalau masalah umur kita baca Yohanes 8 ayat 58 Pak ya. Yohanes 8 saya cari di Alkitab dulu Pak sebentar. Tidak lama nyarinya ini. Aku ada sebelum Abraham ada, gitu aja kok repot. Di mana Pak? Aku ada sebelum Abraham ada. Nah, jadi bukan sebelum Abraham ada Pak. Sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Oke, udah bisa saya jawab? Silakan Pak, silakan. Oke, baik. Yang pertama, saudara mengatakan bahwasanya Yesus itu mengajarkan dirinya untuk disembah dengan Anda mentafsirkan kitab Anda sendiri dalam Yohanes 3 nomor 14. Gini Pak, dikatakan di dalam kitab saudara ini, sama seperti Musa meninggikan ular. Apakah kemudian ketika ular ditinggikan, itu berarti ular ini Tuhan? Ini kan begini maksudnya Pak. Suatu kali bangsa Israel itu mati dipatok ular Pak, karena mereka berdosa Pak. Sudah. Lalu bikin ular patung dari tembaga. Lalu barang siapa yang menatap, ribuan orang mati patok ular. Berfirmanlah Allah kepada Musa supaya bangsa Israel itu sembuh, dibuatlah ular patung tembaga, dan semua siapa yang menatap patung sembuh. Dah.
Itu dia Pak. Pertanyaan Jadi, saya, siapa yang melihat patung itu sembuh? Oke, pertanyaan saya, patung itu Tuhan atau bukan? Loh, bukan begitu Pak. Seperti itulah etikanya melihat Yesus Pak. Sekarang Bukan saya tanya, Tuhan. patung Jadi pandangan itu seperti itu Pak. Saya ulang Bukan lagi Pak ya. dari Tuhan. Saya ulang lagi, patung itu Tuhan atau bukan? Loh, bukan. Sekarang kan begini. Ya udah, sama dengan seperti Yesus. meninggikan ular di padang gurun. Ya udah, sama Meninggikan Yesus sama seperti ular. Apakah ular tadi adalah Tuhan? Kalau begitu cara Bapak ya nggak kena, karena Bapak ngarang-ngarang sendiri. Yang ngarang saya atau Bapak? Kan dalilnya sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga anak Yesus manusia harus ditinggikan. supaya mereka beroleh hidup yang kekal. Oke, sekarang orang yang hidup pada masa Musa ketika percaya kepada ular tersebut sembuh tidak? Sembuh. Sembuh. Ular tersebut Tuhan atau bukan? Bukan ularnya, bukan ularnya Tuhan. Begitulah caranya orang sama. Yesus Pak. Anda minta sembuh sama Yesus, disembuhkan. Tapi Yesus bukan Tuhan. Itu ceritanya sama, begitu loh Pak. Lah iya, makanya saya tanya, ular itu Tuhan atau bukan? Loh. Jadi ini perkataan Yesus Pak. Jadi terserah orang. Kok terserah pula? Seperti apa? Tapi ini adalah perkataan Yesus. susah jawab. Kenapa? Ini kan Anda menyetarakan ular dengan Yesus. Ular ditinggikan, Yesus ditinggikan. Iya. Ular menyembuhkan, Yesus menyembuhkan. Ular bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Gimana sih ini? Kalau mau lihat Yesus itu ada Tuhan, kita baca Wahyu 21 ayat 7 dan 8, Pak. Oke. Wahyu 7 silakan. Anda baca. Yang tadi udah gagal ya, udah gagal. Pindah. Anda yang mengatakan itu gagal, tetapi perkataan Tuhan sekarang ular itu Tuhan atau bukan? Itu cara, Pak. Caranya seperti Musa. Paulus Junior juga ini, Saulus Junior. Jelas sekali dikatakan bahwasanya ular di sana ditentukan oleh Tuhan. Berkatalah Tuhan kepada Musa untuk mengambil ular itu dibuat sebagai patung dari tembaga. Barang siapa yang percaya kepada ular tersebut, maka dia akan memperoleh hidup. Demikian juga Yesus. Barang siapa yang percaya Yesus, dia akan memperoleh hidup. Percaya sebagai apa? Lihat ular. Apakah ular itu dipercayai sebagai Tuhan? Ini kan dalam caranya, Pak. Bukan bendanya, Pak. Caranya. Cara Musa itu loh. Ular ini ditinggikan. Yesus pun ditinggikan seperti itu, Pak. Nah, Yesus Ditunjukkan kepada ditinggikan. manusia, Pak. Yesus ditinggikan sebagai apa? Sebagai Allah, Pak. Berarti ular tadi ditinggikan sebagai apa? Nah, itu caranya. Karena mereka mati di patung ular, dengan menyembah ular itu mereka tidak mati lagi, Pak. Berarti ular itu adalah? Iya, ular itu adalah obatnya obat nyamuk. Patung ular. Apalah argumen sendiri. Nah, kita coba Pak, Wahyu 21 Pak ya. Apalagi udah KO di situ ya, udah ya. Jadi terserah, Pak. Bapak mau bilang ketika KO, Yesus terserah Tuhan, pendapat maka Bapak. patung Tetapi saya ular menjelaskan tadi Tuhan. sesungguhnya gitu loh. Ketika patung ular tadi bukan Tuhan, maka Yesus juga bukan Tuhan. Ketika Yesus Tuhan, maka patung ular tadi juga adalah Tuhan. Mampus. Silakan Bapak berpendapat seperti itu. Saya akan bacakan satu lagi, Pak, ya. Jadi ada Tuhan baru berupa ular. Bagus. Nah, kita lanjut. akan baca satu lagi, Pak ya. Ya. Wahyu 21 ayat 6 sampai 8. Ya. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan ku beri minum dengan cuma-cuma, dan dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan
mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Itu dia. Ya. Oke, Jadi- apa tadi? Jadi Yesus itu Tuhan. Ya Tuhan. Tetapi coba Anda lihat di Wahyu 1. Coba Anda lihat di situ. Akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati. Tuhan Iya. mati. Ya, jadi begini Pak. Enggak, tunggu. Tuhan mati. Dia secara manusia sengaja mati. Sudah. Kematiannya itu untuk menanggung dosa manusia, Pak. Allahu Akbar. Jadi Tuhan mati, Pak. Mati dia, Pak, manusianya. Tapi dia hidup. Tuhan mati. Tuhan mati, Pak. Tak, Tuhan mati. Tadi katanya akulah awal dan yang akhir dan yang hidup. Kematiannya itu menanggung Jangan-jangan dosa manusia, Yesus Pak. ini, jangan-jangan penulis wahyu ini cuman mengutip kitabnya Yahudi. Oh enggak, Pak. Loh, itu kan pertemuan Tuhan Yesus dengan Rasul Yohanes di Pulau Patmos, Pak. Jangan-jangan di kitabnya Yahudi ada bunyi seperti itu. Oh, enggak begitu, Pak. Yesaya 44 itu siapa? Akulah Tuhan, penebus Israel. Akulah yang awal, akulah yang akhir. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Tapi di sini Tuhan yang benar tidak mengatakan aku telah mati. Ya, jadi begini Pak, itu di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Ya, itu Supaya doktrin. Kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk Itu kebenaran. doktrin, itu untuk Loh, kok gereja. doktrin? Itu kenyataan, Pak. Ulangan 32 nomor 39. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang mematikan. Pertanyaannya, yang mematikan Yesus siapa, Pak? Nah, makanya kan Yohanes 1 berkata, Pak, pada mulanya adalah firman. Yang Firman itu mematikan bersama-sama Yesus siapa? Loh, dia tidak mematikan, dia itu menyerahkan nyawanya, Pak. Tidak ada yang mematikan dia menyerahkan untuk tebusan dosa. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, dia dimatikan atau bunuh diri? Loh, dia itu menyerahkan nyawanya 3 hari dia menyerahkannya. Setelah itu dia bangkit lagi, Pak. Dia menyerahkan, oke. Bunuh diri atau dibunuh? Loh, kok bunuh diri? Dia menyerahkan nyawanya untuk tebusan dosa, Pak. Menyerahkan nyawanya ini maksudnya apa? Bunuh diri? Untuk sekarang kan begini, Pak. Manusia itu kan semuanya sudah berdosa, Pak. Iya kan? Dia sudah harus dihukum mati, Pak. Harus mati. Nyawanya harus Siapa yang diambil. mengatakan Yesus harus mati? Siapa? Ya, sebentar Pak ya, saya carikan ya. Silakan. Nah, sebentar. Kasihan kali anaknya Maria ini harus mati katanya. Iya, sebentar Ini Pak ya. sama seperti iblis yang merasuki Yudas. Yesus harus mati untuk menggantikan Tuhan yang benar. Ulangan 32-39 sambil Bapak cari amunisi. Akulah yang mematikan. Nah, sekarang yang mematikan Yesus ini siapa? Iya, dia itu menyerahkan nyawanya, Pak. Iya, tahu. Pada saat dia menyerahkan nyawanya ini, dimatikan atau mematikan? Dia menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali setelah mematikan. Dia yang mematikan dirinya atau dia dimatikan? Dia mati untuk menggantikan kematian manusia, Pak. Wah, saya tidak lari ke doktrin. Saya tanya, dia mematikan dirinya atau dia dimatikan? Termasuk mematikan dirinya, Pak. Bunuh diri berarti. Dia menggantikan dosa Berarti manusia, Tuhan Anda bunuh diri, betul? Iya, dia menggantikan kematian. Udah selesai. Akhi Sugi masuk, ada Tuhan tetangga bunuh diri katanya. Masuk, Akhi. Halo Ustaz Sugi. Sulit ini bang, kayaknya sulit bang. Resepnya itu terlalu berat bang. Tuhan bunuh diri. Ya Allah ya Karim. Akut, gila akut. Lanjut kawan-kawan, bateraiku habis nih. Aku pamit dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, betul. Terima kasih Ustaz Juma. Ustaz Sugi.
Kau ini nenen. Lanjut. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baru ada di ajaran Nabi palsu Tuhan bunuh diri. Enggak masalah Tuhan mau bunuh diri pun yang mencabut nyawa berani nggak gitu? Ini kan ibarat kayak contoh nih raja gitu kan. Raja minta dipukulin sama prajuritnya. Udah kalian pukulin dulu kan. Saya mau merasakan dipukulin. Oh, gitu. siapa yang mau cabut nyawanya? Iya, siapa yang berani gitu? Aduh. Ahisuge masuk Ahisuge. Masih ini mungkin Ustadz Sugi masih. Siap. Ini Pak Tuhan ya. saudara kita bunuh diri lanjut. Oke, saya Sama Pak ya, ini dulu. ayatnya Pak ya. 5 menit. Ini dalilnya Pak ya. Saya bacakan. Terakhir nih Pak. Yesaya 53 Pak. Yesaya 53 ayat 4 mulai. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditanggungkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, itu Pak, itu arti kematian Yesus Pak. Itu nggak cocok untuk Yesus. Loh, ini untuk Yesus Pak. Bentar, kenapa saya bilang itu nggak cocok untuk Yesus? Karena di ayat 2 itu dikatakan sebagai tunas dari tanah kering. Sementara Maria bukan tanah kering dia, tapi wanita subur, bukan wanita mandul. Ini dijelaskan di sini ia tumbuh dari tanah kering, artinya dia tumbuh dari orang perempuan mandul. Tapi faktanya dia dari perempuan subur. Yang kedua, kalau Anda lihat di ayat 10. Ya, di ayat 10 Yesaya 53 ayat 10, tetapi Tuhan hendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Yesus punya keturunan, umurnya panjang, nggak mati dia. Jadi ini bukan begini, untuk Yesus. Jadi begini maksudnya Pak. Yesus itu mati untuk menghidupkan manusia yang seharusnya mati. Karena semua manusia sudah berdosa, maka wajib mati. Nah, setelah dia ditebus Itu konsep dari mana itu? Itu konsep dari mana bahwa dosa manusia itu bisa ditanggung dosa orang lain? Itu ajaran siapa? Loh, itu tadi kan sudah dibilang Pak. Itu tadi kan sudah dibilang di Yesaya 53. Di dalam Yehezkiel ya 18 ayat 18 sampai 20 dosa ditanggung masing-masing. Nah, itu makanya ada sekarang begini Pak. Ada manusia, kalau dalam manusia itu dosa ditanggung masing-masing. Tetapi kalau Allah itu dia menanggung dosa manusia supaya manusia itu hidup, menciptakan kembali manusia Pak. Maka dikatakan siapa yang ada dalam Yesus dia adalah menjadi ciptaan yang baru, sudah dilahirkan kembali jadi manusia baru, maka semuanya bisa ke sorga Pak. Kalau itu urusan masing-masing manusia, nggak ada hubungannya sama Tuhan itu Pak. Jadi kalau sekarang Anda berbuat dosa, Yesus yang nanggung terus. Nah, kalau kita berbuat dosa, kita minta ampun Pak. Tuhan setia, dia pasti kalau ada pengampunan ngapain harus ada penebusan? Nah, penebusan itu adalah akibat dosa pertama Adam. Nah, jadi semua keturunannya berdosa. Di mana dosa Adam mau diwariskan itu di ayat mana di dalam kitab Perjanjian Lama? Di mana? Iya. Ada Pak. Silakan coba tunjukkan di mana dosa Adam itu akan diwariskan kepada anak cucunya. Tidak ada seperti itu, Bos. Ya. Ini ajaran dari mana ini? Karena di dalam Yehezkiel 18 ayat 18 sampai 20 dikatakan dosa anak tidak ditanggung bapak, dosa bapak tidak ditanggung anak. Yang berdosa yang akan mati, yang bertobat mendapat berkat.
Jadi nggak ada penebusan dosa itu nggak pernah ditawarkan. Bahkan kalau Anda lihat di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 18, Tuhan dari kediamannya bisa mengampuni orang. Di mana dosa Adam mau diwariskan itu di mana? Bingung, pusing. Gak ada di dalam kitab perjanjian lama bahwa dosanya Adam itu terus akan menjalar, gak ada. Itu kan hanya karang-karangan Kristen aja. Yesus aja nggak pernah mengajarkan penebusan dosa kok. Mana Yesus mengatakan percaya aku disalib dosamu akan ditebus? Di mana Yesus ngomong seperti itu? Nggak ada. Coba dibaca Yehezkiel itu. Itu sudah apa ya namanya? Yehezkiel 18 itu. Itu jelas menerangkan itu. Mana Yehezkiel 18. Nih, 20 pada. ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semuanya ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik tertanggung atasnya. Jelas toh? Nah, kalau kita lihat di dalam Amsal 21 ayat 18, orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar. Pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Kristen kebalik-balik. Orang benar, orang jujur dijadikan tebusan untuk orang berdosa. Kebalik. Padahal yang benar adalah orang fasik, orang pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang benar. Itu baru mantap. Lagi nelepon gurunya ini nampak ya, bingung dia. Mana dosa Adam mau diwariskan, di mana? Ya kalau modal imani aja ya susah lah ya. Bahkan mengatakan bahwa kita yang nggak ngerti. Padahal jelas-jelas dia sendiri yang masih kebingungan dengan ayat-ayat yang ada di kitabnya. Ya dogma. Padahal kalau kita lihat ke seluruh perjanjian lama nggak ada dosa itu diwariskan, tuh nggak ada. Bahkan kalau kita lihat di Yeremia ya, 2 Tawarikh 6. Dua Tawarikh 6 ayat 16. Di ayat 21. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga mendengarnya dari tempat kediamanmu dari surga, dan apabila engkau mendengarnya maka engkau akan mengampuni. Tuh, kalau Tuhan menyelesaikan dosa hanya dengan cara mengampuni, sudah selesai. Ngapain lagi Tuhan harus datang ke dunia? Kan kontradiksi jadinya. Mana nih orangnya lama banget dulu, Pade. Jangan ditambahi dulu, kasihan. Sampai Bota nggak akan ketemu karena memang nggak ada ajaran dosa waris itu. Lihat aja orang Yahudi. Apa mereka percaya dosa waris? Gak ada orang Yahudi percaya seperti itu. Dosa waris itu hanya di Kristen. Orang Yahudi nggak pernah, Musa nggak pernah mengajarkan itu.
Ya lama banget, capek deh. Loh, kemana Jul? Kabur. Kabur. Nyari jawaban Ya sampai kapan. Allah. Aduh, berat dosisnya itu Jul. Tuhan bunuh diri ya Allah. Ini Fanny siapa nih? Selamat Fandi siang. Kurnaya, ya Fandi Kurnaya. Ayo, halo, selamat siang. Halo. Ya, ini diam ku ganti dulu sama yang lain ya. Kita cari Oten dulu. Cuman ada cara bisa tahu dia Oten atau bukan ya? Dari namanya Jul, dari namanya. Nggak semua orang namanya bisa diketahui. Aku banyak tahu. Jadiin moderator lah, biar ku survei satu-satu. Oke. Oke, ini ada yang baru naik. Siapa nih? Nampaknya Muslim sini. Halo, Halo Raka Biandra. Halo juga, assalamualaikum Bang. Cuman mau ngasih tahu nih Waalaikumsalam. pengaturannya Abang tuh jangan berlangganan Bang. Jadi nggak bisa aku nggak tahu. komen Aku pun nggak tahu. Ini semua pada komplain-komplain juga. di pengaturan Bang, di pengaturan. Udah nggak bisa dimatiin. Masa sih? Biasanya di pengaturan berlangganan Abang matiin aja nonaktifin. Jadi nanti bisa komen soalnya bayar banyak banget kalau mau komen. Nggak, ini lihat ya pengaturan. Nggak ada pengaturan berlangganan di sini. Ada Bang pengaturan berlangganan berbintang gitu. Pengaturan komentar yang ada, nggak ada yang lain. Iya, coba itu di situ. Yang ada izinkan komentar, filter komentar, udah. Izinkan komentar aja. Izinkan komentar coba. Soalnya itu berlangganan semua pasti di bawah pada komen. Mau komen Iya, ikutan. di grup udah pada tulisin juga. Di grup udah pada tulisin. Makanya dari tadi kok gitu. sepi ya komentarnya. Iya, ini di bawah gergetan nih. Nggak, semua pada bantu nyariin di YouTube. Pada tulisnya itu harus ini dulu. Memang harus dari awal. Oh gitu, biasa. Oh, aku kemarin bisa loh ada salah pencet berlangganan itu, Abang. Jadi ini Iya, udah tadi aku ada. pamit dulu deh. Kalau gitu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Cuman kok ada Jul, pilihan dulu ini, Jul. izinkan komentar dijadikan 0. Nggak tahu Ini kok versinya. malah hilang Jul komentarnya Jul. Nih. Tetap nggak bisa. Udahlah. Iya tetap berlangganan itu. Ini ada Hau Wong. Halo Hau Wong. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok Muslim? Ya Muslim. Saya terima kasih sudah dinaikkan di sini. Saya cuman mau ini aja menyampaikan, mohon izin aja karena saya sering membagi-bagikan apa namanya kayak konten YouTube kalau lagi live di medsos saya gitu. Jadi saya sekalian saya izin di sini kalau boleh gitu. Boleh kan dibagi-bagikan itu? Silakan Bang. Oh ya, jadi saya udah izin gitu berarti. Jadi dengan masuknya saya di sini berarti saya dapat izin untuk membagi-bagikan kayak misalnya kalau lagi ada dialog lintas agama itu saya sering mengikuti. Saya dari dulu saya mengikuti kalau Bang Zulmasi dari mulai TikTok dulu masih WA ya. Tapi di upload di YouTube gitu saya sering dengar gitu. Terima kasih sudah dinaikkan gitu untuk hostnya. Oke, ini pada semua komentar ya, karena nggak bisa komen di sini, semua naik ke naik ke Zulkifli Ambabas punya YouTube ya, supaya bisa komentar. Oh, jangan lupa juga channel Dr. Akal Debat supaya kalian bisa komentar. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari Ustadz Sugi? Iya, inilah mungkin dosis saya terlalu tinggi tadi ya. Nggak nyampe 10 menit, nggak nyampe 5 menit kabur, apa arah ini. Nyesel aku.
Ya makanya saya bilang tadi jangan ditambah gitu kan. Satu aja, aduh udah nggak karu-karuan ditambah lagi, ya Allah. Pak De, berarti dosa waris itu kalau memang tidak ada di perjanjian lama dan juga tidak dijelaskan oleh Yesus, lalu siapa yang mengajarkan dosa waris itu, Pak De? Ya Paulus, siapa lagi? Paulus, karena menurut Paulus itu dosa masuk ke dunia itu bersama satu orang, yaitu Adam. Demikian juga maut, katanya kan, demikian juga maut, dosa itu telah masuk ke dunia dan menjalar gitu. Itu kerjaan Paulus. Karena Paulus ini adalah orang yang tadinya biadab, ya kan, tukang membunuh. Dia ini tidak mau dihukum. Nah, bagaimana supaya dia ini tidak dihukum, tidak masuk neraka gitu? Yaitu cari tumbal dia. Cari tumbal supaya dia itu bebas. Yaitu caranya berasumsi bahwa Yesus mati itu untuk menebus dosa. Padahal tadinya nggak ada ajaran seperti itu. Kalaulah memang ya Yesus itu sudah mengajarkan kepada para murid bahwa dia itu akan mati untuk menebus dosa, para murid nggak kabur. Nggak akan kabur meninggalkan Yesus sebagaimana yang tertulis di dalam Markus 14 ayat 50 itu. Semua murid kabur. Nah kan nggak sinkron gitu. Kalau memang sudah ini diajarkan bahwa nanti aku akan mati, ya akan menebus dosamu gitu. Para murid nggak kabur. Para murid justru seharusnya semakin membantu Yesus dong. Hore, dosa kita akan hapus. Yesus mati. Bukan malah lari. Tapi faktanya gimana? Para murid lari, meninggalkan dia. Kalau memang itu sudah dinubuatkan misalnya. Benar yang dikatakan Bang Juma itu. Tidak mungkin para ahli-ahli agama, ahli Taurat, ya, mahkamah agama itu membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk menyembah Yesus. Kalau memang sudah dinubuatkan, tentu mereka tahu. Oh, ini ada dinubuatkan di sini. Yesus, kamu harus mati karena kamu sudah dinubuatkan nih di Yesaya 53 misalnya. Kamu harus mati. Kenapa seharusnya seperti itu? Bahkan muridnya saat Yesus mau ditangkap aja melawan kan, awalnya kan pingin melawan. Iya, kalau memang tahu nggak mungkin mereka melawan, malah mungkin senang. Mereka bilang, oke, guru, udah saatnya Anda mau disalibkan, maju. Seharusnya seperti itu. Bukan malah ngamuk-ngamuk, Yesus sangkamu aku ini penyamun, sehingga kamu datang lengkap dengan suluh dan pentungan, nah, kan gitu. Iya. Kalau kita tahu Bang Zuma disalibkan untuk menebus dosa kita, sebelum hari disalibkan mungkin kita bikin pesta syukuran dulu kan. Nah, ya mungkin kita rayakan dulu lah. Iya, seharusnya seperti itu. Tapi faktanya kan kebalik. Yesus menyuruh beli pedang, ya kan? Untuk berjaga-jaga. Ngapain harus berjaga-jaga segala? Berjaga-jagalah kamu di sini. Kemudian Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu dari hadapanku, janganlah berlalu menurut kehendakku, tapi biarlah berlalu menurut kehendak Bapa. Kok kalau memang dia ini mau mati disalib, ngapain harus ngumpet ke Taman Getsemani, beli pedang, berdoa, minta kekuatan? Ini sama sekali nggak nyambung gitu loh, sama sekali nggak nyambung. Ini yang baru masuk siapa ini? Halo Oscar. Ya, Islam Kristen Bang. Kristen Bang. Nah, gimana Bang? Menurut Anda Bang? Saya itu Bang. Oh, monggo Bang Juma. Sudah hadir lagi. Jangan mulai dulu Bang Juma. Malam itu jam 3 lewat loh Bang Juma. Gara-gara apa? Ya sudah kalau gitu bincang-bincang dengan senior saya di sini. Silakan Akhi.
Jadi saya mau bantu jawab Bang ya. Ini pertanyaan tadi, seandainya kamu berada di posisi itu, kamu mau nolong apa enggak? Ibaratnya seperti begitu ya. Ya, silakan. Baik, menurut saya Bang, siapapun dia yang ada di situ, baik itu jemaat biasa, orang biasa, ataupun ahli Taurat, ataupun apapun, dia itu tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak mau berbuat apa-apa, gitu. Ibaratnya tidak ada haknya, ada hak seperti begitu. Nah, cuman memang ada timbul pertanyaan seperti begini, masa Tuhan kamu dibuat seperti begitu, kamu biarin begitu saja, masa kamu nggak bela? Enggak, itu karena justru kami paham dia hanya datang menyerupai dia, dan dia akan kembali, dia akan datang, lahir, mati, dan akan kembali. Itu sudah dinubuatkan, dia udah, kami cukup mengimani itu saja, gitu. Nah ya, justru kalau memang sudah dinubuatkan Bang, ya, dan para murid juga sudah tahu bahwa dosanya akan ditebus, ngapain dia lari? Seharusnya nggak perlu lari Bang. Tapi semua murid kabur, termasuk Petrus. Dia menyangkal Yesus. Sebelum ayam berkokok, kamu menyangkal aku 3 kali katanya. Termasuk Petrus. Ya betul itu. Yang namanya manusia ini kan pasti ada keterbatasannya, pasti ada rasa kekhawatirannya, ada rasa takutnya. Karena kenapa? Pada saat itu kan di situ kan ibaratnya bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Jadi wajar pada saat itu kan, pada saat pemerintah Pontius Pilatus itu kan sistem pemerintahannya kan memang gimana bisa dikatakan agak keras, dan ada yang harus dilakukan pada saat itu. Ibaratnya kekeliruan ataupun kejahatan seperti begitu, ibaratnya seperti begitu. Artinya tidak aman lah. Jadi yang namanya manusia pasti ada kekeliruan dalam pikirannya ataupun kekhawatiran, sekalipun sudah disampaikan, dan itu memang namanya manusia pasti ada rasa itu menurut saya Bang. Iya, justru kalau saya lihat ceritanya ini menggambarkan bahwa Yesus itu belum siap ya untuk menebus dosa. Para murid tidak pernah diajari Yesus bahwa dia akan menebus dosa. Kemudian para pemuka-pemuka agama juga tidak tahu kalau ada nubuatan. Ya, bagaimana mungkin para pemuka agama ini nggak tahu? Mereka ahli-ahli kitab, mereka ahli-ahli Taurat. Masa Kristen lebih tahu daripada mereka? Ini nggak masuk akal. Sementara Kristen saja nggak ngerti, nggak bisa baca teks Ibrani. Bagaimana mungkin lebih ngerti? Ya kan? Kalau memang itu sudah dinubuatkan, tidak mungkin ya para murid itu kabur. Tidak mungkin Yesus menyuruh berjaga-jaga. Tidak mungkin Yesus itu menyuruh beli pedang. Tidak mungkin para pemuka agama itu membuat kesaksian-kesaksian palsu supaya Yesus bisa ditangkap. Jadi dari semua kronologi ya yang diceritakan di dalam Bible justru sama sekali tidak mengajarkan bahwa Yesus itu mati disalib untuk menebus dosa orang. Enggak ada seperti itu. Ngapain Yesus menyuruh beli pedang coba? Ini buktinya Bang, pada saat Yesus diadili di hadapan raja Herodes ya. Nah, Pilatus gubernur. Pontius Pilatus. Nah, katanya di sana dia tidak menemukan bahwa Yesus itu bersalah. Jadi Yesus ini memang dinubuatkan, dia memang wajib, memang harus menjalani itu karena memang sudah dinubuatkan. Itu buktinya, bukti penebusannya. Enggak Bang, Anda ngerti nggak Hel Oscar? Kalau memang ada dinubuatkan, kenapa muridnya nggak ada yang sadar? Kenapa semua orang nggak ada yang sadar gitu? Nubuatan itu harusnya kan diketahui dong. Kayak contoh nih, dinubuatkan saya bilang tadi. Itu yang saya bilang tadi.
Itu di sana ibaratnya lah, misalnya saya percaya sama abang, jadi abang memberikan jaminan sama saya, tapi pada saat saya mengikutinya ada kebimbangan, keraguan-raguan. Artinya saya tidak tidak sepenuhnya. Namanya juga manusia pasti ada rasa kekhawatirannya. Itu menurut saya, Bang. Enggak, kalau Yesus khawatir nggak apa-apa. Muridnya masa khawatir? Muridnya harusnya senang dong udah ditebus nanti. Oke, mungkin Bang Zuma silakan masuk, Bang. Ini agak gimana nih ya? Iya, jadi Jujur, tapi harusnya gini. Orang-orang Yahudi itu adalah orang yang mengalami penderitaan dari sejak kemudian mereka diperbudak di Mesir. Kemudian Tuhan mereka itu senantiasa selalu bersama dengan mereka. Diberikan mujizat, diutus nabi, diutus kitab, diwahyukan kepada mereka mujizat-mujizat dan seterusnya, kan gitu ya. Begitu tiba masa Tuhan mereka akan lahir menjadi manusia, dan diberitakan pula bahwa Tuhan mereka akan datang di tengah-tengah mereka sebagai juru selamat, maka sejatinya mereka senantiasa menjadikan itu sebagai suatu kepercayaan secara turun-temurun, bahwa Tuhan yang berfirman kepada Nabi Musa akan datang dalam bentuk manusia. Harusnya mereka sudah mempersiapkan diri, entah itu pakaian bayinya, tempat dilahirkannya, pesta yang menyambut untuk kelahiran Tuhan. Lalu kemudian dibuatlah kota Yerusalem itu sebagai kota yang memang disetting untuk menerima kedatangan Sang Tuhan. Apakah itu ada? Tidak ada. Lalu euforia itu hanya ada di mana? Di Roma. Nah, ini pertanyaan besar. Kemudian prosesi yang terjadi adalah seperti yang digambarkan tadi oleh guru-guru saya di sini. Tidak ada satu murid pun yang kemudian menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Gak ada. Seharusnya ketika Yesus itu diajarkan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan mereka yang mereka sebut Yod-He-Vav-He akan lahir, maka segala sesuatunya mereka persiapkan. Segala sesuatu yang ada terkait Yesus akan mereka terima. Tapi kan faktanya tidak. Euforianya hanya ada di Kristen. Di tempat Yesus diceritakan, tempat TKP kejadian itu tidak ada seperti yang diimani oleh Kristen hari ini. Bahkan pengikutnya kalau sampai ke Israel sana diludahin. Jadi mana cerita yang begitu wow, dia datang menebus dosa manusia, lahir di tengah-tengah Bani Israel dan seterusnya. Mana cerita itu, mana? Tidak ada. Hanya ada di dalam kitabnya orang Kristen. Justru kalau kita melihat di kitabnya orang Yahudi, kitab Talmud, waduh, menyedihkan. Cerita-cerita itu cuma ada di Kristen untuk melanjutkan cerita tentang bagaimana ajaran nenek moyang Romawi kuno. Kemudian muncullah Yesus di situ dengan meminjam kitabnya orang Yahudi agar dijadikan sebagai satu cerita utuh. Padahal yang mempunyai kitab tidak beriman seperti itu. Nah, sekarang logika sederhananya adalah ketika kemudian apa yang disampaikan Kristen hari ini bahwa Tuhan mereka datang dalam rupa manusia bla 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 bla, maka Bani Israel sejatinya melakukan penyambutan upacara besar. Kita tahu banyak upacara-upacara di dalam ajaran Kristen, dalam ajaran Yahudi. Kenapa tidak dijadikan sebagai ajaran penyembahan kelahiran Tuhan yang bernama Yesus itu tidak disambut dengan meriah? Malah diungsikan, diusir, sampai ibunya harus melahirkan di kandang binatang. Mana yang diceritakan gereja? Dia akan datang, telah lahir di kota Daud. Mana itu, mana? Kenapa yang ada di kota Daud tidak menyambutnya? Kenapa? Justru penyembah-penyembah matahari yang diceritakan datang berjalan dengan jauh, sujud menghormat kepada bayi Yesus, orang Majus. Terus mana orang Yahudi ahli kitab?
orang-orang yang katanya keselamatan ada pada diri mereka, yang katanya anak-anak Tuhan, mana sambutannya terhadap kelahiran Tuhan? Mana? Harusnya sepanjang Yerusalem itu memasang umbul-umbul, ya, menyiapkan segala sesuatunya upacara atas lahirnya Tuhannya. Tapi tidak ada, sepi pemberitaan. Belum lagi yang lebih dahsyat, ketika kemudian dia mati di atas tiang salib, itu untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Yang paling gembira harusnya adalah orang Yahudi, karena mereka dikaruniakan Yesus itu datang. Karena mereka kemudian Tuhan itu datang. Karena mereka punya dosa, maka kemudian musuh-musuh mereka akan dibasmi dengan datangnya Tuhan mereka di tengah-tengah mereka. Tapi faktanya kan sepi, sunyi. Gak ada pemberitaan itu, yang ada hanya di barat. Loh, kenapa mereka yang dijanjikan tidak menerima itu kalau itu betul? Rupa-rupanya, ternyata, faktanya itu ada hanya karena mengambil, mengais-ngais, mencocok-cocokkan, kemudian data di dalam kitabnya Yahudi dicocok-cocokin dengan kelahiran Yesus, dicocok-cocokin dengan konsep penebusan dosa. Yang tadinya domba dirubah-rubah, hingga Yesus yang manusia dirubah jadi anak domba. Rupa-rupanya itu kesibukan hanya ada di gereja. Di Yerusalem itu nggak ada. Tapi kenapa nggak dipikirkan sampai ke sana? Harusnya ada pesta menyambut Tuhan kita lahir di kota Daud. Tradang daradang dang dang gedebek bus. Tapi kan nggak ada itu. Bahkan Kekaisaran Romawi dalam hal ini diwakili oleh Pilatus sang gubernur, yang menceritakan bahwa penangkapan terhadap Yesus itu hanya karena kedengkian mereka terhadap Yesus. Mereka dengki kepada Yesus. Pilatus, Herodes sudah mengatakan bahwasanya tidak ada loh kesalahan Yesus ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Enggak, harus tangkap. Loh, dengan alasan apa? Akhirnya mereka bersepakat melakukan kesaksian palsu supaya Yesus dibunuh. Lalu yang tadi telah lahir Tuhan di kota Daud, mana itu, mana nama-nama mana? Kenapa harus ada cerita-cerita pemalsuan? Kenapa harus ada cerita kemudian tipu-tipu? Kenapa harus ada iblis ikut bekerja sama di dalamnya? Kenapa harus ada yang menjadi korban pembunuh? Kenapa harus ada orang yang harus menanggung dosa pembunuhan? Kenapa? Kenapa tidak adakan aja pesta? Siapa yang akan kita jadikan sebagai eksekutor pembunuh Tuhan kita? Mari kita panggil mahkamah agama, kita panggil orang-orang Farisi, Saduki, dan juga oleh ahli Taurat. Dudukkan sama-sama, kita rapat untuk menentukan hari apa Tuhan kita bunuh, siapa eksekusinya, di mana kuburannya, dan upacara apa yang kita pakai untuk menyambut kebangkitannya pada hari ketiga. Di mana kita akan melihat Tuhan kita bangkit? Oh, di situ. Ya udah, ayo kita bersihkan semua kerjasama, pasang tenda di mana-mana. Panggil elektron, kita biar ada acara musik. Begitu Tuhan kita bangkit, langsung kita musik agung. Mana? Gak ada. Sepi pemberitaan. Ini saya coba jawab, Bang. Ya, silakan. Tadi katanya kan, kenapa tidak ada penyambutan ibaratnya seperti begitu ya? Iya. Di dalam Alkitab itu sudah ada bunyi, cuma lupa aku ayatnya. Aku datang bukan untuk dilayani, gitu loh. Itu aku datang bukan untuk dilayani. Dalam artinya di sana dia tidak perlu ada yang namanya kayak acara-acara wow gitu. Dan kemudian kita tahu kalau misalnya datang harusnya ada ini umbul-umbul kayak musik bubak segala macamnya kan, seperti iya, bikin spanduk lah. Ya, bikin spanduk. Itu kan di sana belum ada percetakan pada saat. Nah, minimal ambil ini daun kelapa lah, dihias-hias daun kelapa, daun lontar, daun pohon ara dibikin. Nah, menyambut Tuhan datang, gedebek. Mana? Itu sudah saya jawab ya, Bang. Dan kemudian terus dari mana
mengapa orang Kristen mengaku bahwa ini pada saat dihadapkan dia kepada Pontius Pilatus, dia mengakui bahwa dia tidak mendapatkan kesalahan di dalam diri Yesus Kristus, tetapi kenapa mereka dipaksakan untuk menyalibkan dia? Karena itu tadi sudah dinubuatkan bahwa penebusan dosa itu harus melalui pertumpahan darah. Darah apa? Darah anak domba. Yesus anak domba rupanya. Dia kalau di ajaran Kristen itu dia banyak perumpamaannya, Bang. Banyak perumpamaan. Enggak. Yesus ini anak domba emang. Nah, ini gejala mau sembuh ini. Kemudian enggak, aku tanya dulu, Yesus itu anak domba. Sebenarnya anak domba itu, domba-domba yang hilang itu adalah seperti kami pengikutnya. Ya, mulai kamu lagi. Aduh. Tumpahan darah di sana itu, Bang, karena Yesus lah yang mengambil alih semua itu. Jadi dengan Bung, itu dari Kristen kita hargai. Itu dari Kristen kita hargai. Sekarang kita netral dulu, dudukkan kaum sebangsanya. Otomatis ya kan? Bang pasti beda-beda, Bang. Nah, mereka yang lebih tahu dibandingkan Kristen. Buktinya, Bang, itu kan dibandingkan. Kalau saudara mengatakan bahwasanya dia datang untuk menebus dosa, kalau dia datang untuk menebus dosa, itu tadi berarti tidak ada siasat, tidak ada iblis, tidak ada tipu muslihat, tidak ada kedengkian, tidak ada kesaksian palsu. Oke, cuma saya bisa kasih tunjuk kau di mana dalilnya anak manusia bisa mengampuni dosa. Saya bisa kasih tunjuk kau. Silakan, dengan senang hati. Ku bayar 10 juta sekarang, saya transfer, silakan. Serius, kalau saya tunjukkan kau anak. Iya. Bentar ya. Iya, silakan. Semalam yang nggak tidur, Bang, terganggu kesehatanku. silakan. La 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 la. La 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 la. Aku kirim kau ke perpustakaan. Si bala. Matius 9 ayat 6, buka Matius 9 ayat 6. Matius 9 nomor 7. Buka. 6. Nomor 7 ya? 6. Oh, 6. nomor 6. Oke. Muhammad bisa nggak gini baca. Tetapi anak manusia berhak mengampuni dosa. Muhammad bisa mengampuni. Apa original teksnya di situ yang seharusnya sebelum Lai menipu Anda apa? Sebelum Anda ditipu oleh Lai, di situ original teksnya mengampuni apa? Original teksnya. Kau baca Saya nggak tahu bahasa Ibrani, tapi kau baca original teksnya. Itu bukan Ibrani, Paman Ros. Jangan banyak mulut. Saya kan berani bukan dalil ya. Cepat baca. Kau takut baca. Oke, diam. Oke, diam. Saya baca ya. Sabar. Kamu duduk yang tenang, dotnya diminum. Ya, aduh. Oke. Cepat baca. Duduk yang cantik. Kita akan baca. Iya. Sekarang begini. Saya ingin tahu. Aduh, tidak usah kau putar baca. Oke, saya baca. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa. Terus. Berkuasa apiemi. Aduh, kenapa kau ganti-ganti? Berkuasa apa? Cepat. Ikut kau ya cuma ya. Berkuasa apiemi. Oke? Apa arti apiemi? Meninggalkan.
Waduh, jadi anak manusia berkuasa meninggalkan dosa. Kalau Anda ingin mengambil kata mengampuni di dalam bahasa Yunani adalah sincoro. Ini kebetulannya Sincoro artinya mengampuni. Sedangkan original teks Matius 9 nomor 6 bukan sincoro, tapi singkoro. Epiami. Oke, saya jelaskan ya. Teman-teman Kristen yang ada di bawah yang masih bisa diselamatkan. Di dalam Matius 9 nomor 6, lembaga kitab saudara mencoba untuk melakukan sesuatu yang tujuannya adalah mempraktekkan Filipi 1:18. Akan tetapi untuk mengajarkan Yesus baik dengan maksud mengelabui, aku tetap bersukacita. Jadi dia mencoba mempraktekkan ajaran Saulus dengan cara mengelabui. Kenapa? Kata yang seharusnya meninggalkan sincoro itu diganti menjadi mengampuni di dalam terjemahan Indonesia. Padahal mengampuni original teksnya adalah sincoro, sedangkan original teks yang seharusnya adalah epiemi. Harusnya terjemahan yang benar adalah tetapi supaya kamu semua tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa meninggalkan dosa. Kalau meninggalkan dosa mah saya juga bisa. Bukan cuman Yesus. Jadi tidak ada dalilnya Yesus mengampuni dosa. Itu hoaks karena dilakukan sesuatu yang sengaja untuk menjerat manusia dalam muslihat, tipu muslihat agar manusia sesat, agar menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Inilah pendukung-pendukung yang saya katakan hanya ada di ajaran Roma, hanya ada di ajaran Yunani. Menganggap Tuhan datang dalam rupa manusia, mengampuni dosa manusia, padahal yang sebenarnya anak manusia berkuasa meninggalkan dosa, bukan berkuasa mengampuni dosa. Itulah cara iblis menyesatkan. Dan orang-orang yang bisa diselamatkan adalah mereka yang jujur terhadap kebenaran, tidak makan, minum, hidup, mati di dalam kebohongan, tidak zalim terhadap dirinya. Orang yang zalim adalah orang yang sudah tahu kebenaran, orang yang sudah tahu itu salah, tapi tetap aja diimani. Itulah zalim. Di mana tempatnya orang zalim? Finnar, di dalam api neraka. Demikian. Mantap. Assalamualaikum, Bang Andi. Ada yang mau sampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tadi ada Pak Kuncoro, apa sih Pak? Sincoro itu artinya mengampuni. Oh, sincoro. Itu dalam bahasa Yunani itu, Bang. Sincoro itu mengampuni. Sedangkan yang ada di dalam Matius 9:6 itu bukan sincoro, tetapi epiemi. Epiemi itu artinya berkuasa. Meninggalkan. Itu meninggalkan atau membiarkan atau ditinggalkan. Seperti itu. Jadi adik kita ini sulit diselamatkan karena masih terpapar penipuan terjemahan begitu ya, kasihan juga. Iya, makanya hanya untuk orang yang menggunakan akal yang bisa kemudian keluar dari lingkaran setan. Bagaimana bro? Anda masih mau diselamatkan apa bagaimana? Gimana bro? Udah turun bang, udah turun. Enggak, ini ada si Oscar. Ada si Oscar. Ya, silakan Oscar. Oscar ini adik saya. Dia ini mau diurut betisnya, pahanya, punggungnya, lehernya, otaknya supaya dia sembuh. Pikir bayi baru mau dimandiin. Iya, bayi ini kita ajarin dia menjadi orang dewasa. Jangan itu strong numbernya 863. Iya. Itu ditinggalkan, mengizinkan, menceraikan. Nah, yang pertama itu ditinggalkan atau meninggalkan, mengizinkan. Wah, ini kalau diartikan mengizinkan malah gawat nih. Seorang anak manusia berkuasa mengizinkan dosa jadi.
Nah ini kalau mau diikuti Yesus berkuasa mengampuni dosa. Saya asar dulu ya Bang ya, lanjut 10 menit. Iya, lanjut. Kalau misalnya aku pernah diskusi juga sih, oke lah kalau begitu kita ke terjemahan Indonesia saja. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Begitu kan ya? Nah kalau Yesus bisa berkuasa mengampuni dosa waktu hidup, ngapain dia dimatiin lagi? Ada cara lain toh gitu loh. Kenapa mesti harus ada kekejaman? Bingung lagi dia. Artinya apapun dia pakai, nggak bisa. Tetap nyangkut, ditela oleh akal sehat. Tetap nyangkut di situ. Hanya orang-orang yang terdoktrin akut bisa terpercaya, bisa mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal. Gitu loh. Oke lah Anda bahagia Yesus mengampuni dosa. Yang semalam itu Nah, Bang Andi, iya. yang semalam itu paling mantap itu. Ya gini ya. Oke lah Yesus berkuasa mengampuni dosa. Berarti Yesus yang mengampuni dosa ibunya. Gitu ya. Sedangkan Yesus juga berdoa kepada Bapaknya. Bagaimana ceritanya? Jadi ada dua yang berkuasa. Ada Bapak di surga berkuasa, Yesus berkuasa. Giliran dibawa oleh iblis, tidak, dia yang dikuasai. Jadi nggak bisa karena nggak konsisten itu. Jadi apapun cara tepu-tepunya terjemahan supaya Yesus anak manusia ini Tuhan, nggak bisa. Nggak bisa apapun. Sepinter-pinternya siapapun itu manusia, mau profesor, doktor plus begitu, kagak bisa. Kenapa? Karena terbatas dengan perkembangan fisik Yesus mulai dari bayi sampai dewasa. Kecuali ada orang Kristen bro bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia, ya, itu baru top, markotop. Nggak bisa. Jadi kalau akal sehat mau dipakai, ya segera tinggalkan bahwa anak Maria ini Tuhan. Karena ajaran dia mengklaim dirinya utusan Tuhan. Jadi kalau mau perpendek masalah, normal sejenak, hanya ada satu Tuhan, yaitu Bapa di surga. Yesus adalah utusan Tuhan, ciptaan Tuhan, clear. Anda sudah selamat, selangkah. Tinggal bagaimana caranya untuk bersyukur kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Tinggal caranya bagaimana. Nah, melangkah lagi. Lah, kalau saya hanya mengikuti Yesus, bagaimana SOP saya dari Yesus menikah misalnya? SOP Yesus untuk berserah diri kepada Tuhan saya. Apa caranya? Ya nggak bisa juga. Karena Yesus hanya diutus kepada Bani Israel. Anda Bani siapa? Jadi selalu Islam menjadi solusi yang terbaik. Nggak ada jalan lain itu. Gitu loh. Kalau nih akal sehat mau dipakai. Tapi kalau mau sakit sepanjang masa, dimintai pertanggungjawaban nanti di Matius 7:21 sampai 23 ya silahkan. Kami hanya menganggap Anda sebagai teman untuk berbagi, diterima ya syukur, nggak diterima ya sia-sia saya. Sia-sia Banyuma, sia-sia Pak Sugi, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kan kita ada niat untuk menyelamatkan Anda bro. Gitu bro Oscar. Semoga saya bisa mandikan sekarang juga, bagaimana? Siap? Udah ada 3 ember nih. Gimana? Saya mau jawab. Tapi yang mau dijawab lagi? Ya silakan. Tapi saya mau sebentar, ada yang orang belanja sebentar aja bang, gak lama. Oh ya, berapa hari? Hitungan menit mas. Dia jualan rupanya. Jualan apa bro? Aku di toko bang. Toko dia, barang campuran toh. Sembako, paham saya. Oke, Saya udah pernah ke warung dia kok. Oke, mungkin aku iklan bentar kalau gitu ya. Bagi teman-teman, jangan lupa juga di-subscribe YouTube Dr. Akal Debat ya. Karena kalau nggak di-subscribe, nanti kita nggak bisa beli Panadol. Kalau nggak bisa beli Panadol, nanti kita nggak bisa lagi urusin oten-oten yang lucu-lucu. Ya, di YouTube nih ya. Oke, silakan Bang Andi. Ya. Ya di-subscribe lah. Ya terus kedua urusan lu gimana? Dari Medan? Udah kelar? Nanti gua cerita. Oke, baik. Ya terus teman-teman juga yang ada nanti di YouTube-nya Dr. Akal atau siapapun itu, ya tolong bersinergi lah ya. Kan di PL udah kelar, ya kalau bisa saling meringankan beban. Saudara kata Julius ini masih sangat membutuhkan bantuan kita semua. Apapun caranya itu, hubungi beliau secara personal saja.
Kamu udah pada tahu nomornya atau nomor saya? Akan saya siap menyampaikan amanahnya apapun itu untuk berbagi meringankan beban saudara kita. Kembali ke topik. Siapapun, udah bisa Anda menjelaskan bagaimana caranya Yesus. Kalau Yesus bisa mengampuni dosa, saya ikuti Anda ya. Kalau Yesus bisa mengampuni dosa, misalnya ya. Terus kenapa harus dimatiin lagi untuk menebus dosa? Nah, oke, coba ini dulu satu langkah, silakan. Ah, itu dia yang mau saya jawab tadi, Bang. Ya, coba. Iya, gini, Bang. Sebenarnya kan dia Tuhan kan, sah-sah saja. Dia mau mengampuni aja bisa. Yang namanya dia Tuhan, apa yang nggak mungkin bagi dia. Ya kan, berarti seperti begitu. Nah, karena di keimanan Kristen ini harus lewat pengorbanannya, otomatis pengorbanan itu ibaratnya memberikan suatu gambaran kepada kita bahwa untuk pengampunan dosa ini susah, untuk pengampunan dosa ini tidak gampang. Nah, makanya tujuannya di sana apa? Supaya orang-orang tidak gampang untuk berbuat dosa. Jangan coba misalnya kalau kita tidak ada melalui itu, otomatis orang gampang aja melakukan dosa. Karena kenapa? Katanya nanti digampuni itu sama dia, sama Tuhan. Sekarang aja kita yang punya agama, Bang, kita aja yang punya agama, ada aturan-aturannya, ada hal yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan. Toh juga kita melanggar itu. Nah, itu adalah gambaran, Bang, bahwa berbuat dosa itu pengampunannya susah. Jadi gini aja bro, jangan panjang. Gini dulu. Yang mengampuni. Aku kasih jawaban ini, Bang Andi. Aku pernah ngobrol nih masalah ini juga dengan teman Kristen ya. Jadi dia jawabannya gini, Bang. Kalau saat di dunia Yesus cuma bisa ampuni orang-orang yang ada di sekitar dia. Kekuatannya nggak gitu hebat. Dia harus kembali ke surga, baru kekuatannya bisa penuh untuk mengampuni semua. Itu ada yang jawab waktu itu seperti itu. Bagusnya begini bro, saya lagi berikan ilmu sedikit ya. Bukan saya sok pintar nih, gini ya. Semua para nabi dan rasul yang diutus ke muka bumi itu untuk menyelamatkan kaumnya daripada dosa. Itu tugas para nabi itu diutus. Karena setelah Nabi Musa itu ada kekosongan lama. Penyelewengan ajaran Nabi Musa itu banyak sekali yang tidak konsisten lagi menyembah satu Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang keliru. Nah, kemudian diutuslah Yesus meluruskan lagi. Sayangnya negaranya lagi dijajah oleh Romawi waktu itu. Jadi setiap para nabi dan rasul itu untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Dengan cara apa? Dengan cara menyampaikan firman yang diterima yang mengutus dia. Bahwa hei kalian jangan nyembah Tuhan lain. Ada yang kita sembah. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah diutus. Nih aku utusan nih, hanya ada yang berhak disembah, yaitu siapa? Allah. Kan begitu kata Yesus. Nah, ada yang ngikut. Sebentar dulu. Ada yang ngikut, ada yang kagak. Gitu loh. Nah, jadi kalau waktu Yesus ada di muka bumi, selamat dari dosa, ikuti ajaran Yesus Masiah itu. Itu begitu. Bukan diberi gelar baru kepada Yesus dikombinasi dengan ajaran pagan. Kagak masuk itu barang, coy. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Jadi Yesus Masiah itu memang tujuannya untuk supaya orang tidak terjebak ajaran-ajaran hitam, ajaran-ajaran kelam yang membengkokkan ajaran para nabi. Yesus datang meluruskan. Gitu loh. Tapi khusus Bani Israel, bukan untuk Anda. Itu loh teman-teman. Walaupun misalnya Bang di dalam Alkitab tidak dia di sana tidak pernah menceritakan
aku dan Bapa adalah satu. Mungkin saya asumsinya akan sama dengan Oke. seperti begitu. Kita ini jelaskan dasar kita jelaskan lagi Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Oke. Kalau Anda mau menyatukan Bapa dan Yesus secara person, secara pribadi, sampai dunia ini kiamat nggak bisa ketemu. Kalau personnya atau identitasnya atau oknumnya mau disatuin nggak bisa. Kenapa? Yesus anak orang, Bapak bukan anak orang. Bapak pencipta anak orang, Yesus dicipta dari anak orang. Gak bisa disatuin pencipta sama dicipta, gak bisa. Tapi kalau Anda mau menyatukan ajarannya, is okay. Karena Bapak memberi ilmu kepada Yesus, Yesus mengajarkan kepada kaumnya, artinya itu satu. Satu apa? Satu pengajaran, satu tujuan. Bukan satu keluarga, bukan satu fisik, bukan. Tapi satu tujuan. Supaya kaumnya Yesus selamat dari dosa. Paham sampai sini anak-anak? Paham? Paham Pak Guru. Pintar. Kok lu? Gimana Skar? Bang, ini konteksnya keimanan, Bang. Itu memang keimanan kami, Bang. Walau bagaimanapun, Bang. Ya, ini kan keimanan buta. Itulah yang mau diajarkan sama Bang Andi. Jangan beriman buta. Saya nggak melarang Anda beriman, bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar, Bang. Saya kita di sini nggak melarang Anda beriman, tapi berimanlah yang kira-kira tidak memberatkan akal. Kalau akalnya masuk, terus Anda beriman, Anda enjoy loh itu. Anda enjoy. Tapi kalau iman Anda nabrak akal sehat, Anda nggak bakal enjoy. Karena kata-kata imani saja, itu nggak bisa. Anda akan merasa berat sepanjang hari. Contohnya begini, ya kan itu iman saya. Nah kalau sudah begini itu namanya pasrah. Iman Anda nabrak akal sehat. Kenapa? Kalau Anda ingin sehat, ya segera kembalikan anak Maria itu utusan Tuhan. Disayangi oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, diberi ilmu oleh Tuhan, wakil Tuhan di muka bumi. Dia orang mulia, dia tidak berdosa, dia anak baik, dan seterusnya dan seterusnya. Dia tidak dibunuh, kagak mungkin disentuh oleh siapapun. Baru sehat itu. Tapi kalau udah dimasukkan intimidasi doktrin yang berasal dari pagan, ya amsyong jadinya. Dia disalibkan, dia dibunuh, menebus dosa. Kan kasihan ibunya. Ibunya kasihan udah ngerawat dia. Lu matiin dia yang salib dengan kisah begitu. Padahal gampang sekali. Yesus Masih disayang sama Bapak di surga. Tinggal diangkat, kelar urusan. Ngapain lagi dipakai ajaran pagan Yunani, dimasukkan ceritanya, diambil toko Yesus, dikorbankan agar ini laku. Masa Anda mau beli sih jualan kayak gini, bro? Jualan kagak ini, kayak beginian, nggak berasal dari kampung halaman Yesus. Jualan kayak ginian berasal dari Roma. Nggak ada di kampung halaman Yesus jualan kayak gini. Darah domba, anak domba untuk menebusnya, nggak ada. Darah hewan itu. Nah, tapi kalau Anda mau tetap itu ya ongko-ongko saja. Ingat nanti masing-masing orang dimintai pertanggungjawaban. Saya khawatir nanti Anda nggak bisa jawab. Bukankah Yesus sudah mengajarkan, jika kau ingin masuk surga, ikuti kehendak Bapakku di surga. Jangan kau memanggil aku Tuhan, Tuhan. Ngapain kau bermukjizat demi namaku? Ngapain lu usir setan demi namaku? Aku nggak pernah ngajarin kayak gituan. Hanyalah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Lo mau apa kalau Yesus nanti mengusir Anda? Lo mau jawab apa? Pak Yesus, kan dulu saya menuhankan Anda. Yesus berkata, aku hanya utusan Tuhan. Siapa yang nyuruh lo? Aku mengusir setan demi namamu. Siapa yang nyuruh lo? Gua aja nggak pernah lakuin. Aku bermukjizat demi namamu. Kenapa lu bermukjizat demi nama gua? Bukankah kau harus mengabdi kepada satu-satunya Allah yang benar itu? Lo mau apa kalau udah digituin? Saya udah ajarin bagaimana caranya hidup sehat. Dilarang makan babi, lu makan lagi lo. Siapa yang ngajarin lu? Nah pasti lu jawab, izin Pak Yesus, izin Tuhan. Ini semua saya pelajari dan diajari oleh pendeta saya berdasarkan surat-surat Paulus. Kata Yesus, siapa itu Paulus? Nah lu ngomong lagi, katanya Rasul.
Siapa gua nggak pernah ketemu waktu hidup? Siapa bilang gua pernah ketemu? Katanya perjalanan ke Damsik. Paulus berkata, akulah yang telah engkau aniaya itu. Siapa suara itu? Bukankah gua bilang suara Tuhan kagak bisa didengar. Kalian ini mau apa gitu loh. Nah, lo mau persiapan jawaban apa nanti kalau ditanyain Yesus kayak gitu? Persiapan apa coba? Lo mau jawab apa, bro? Coba siapkan jawaban. Itu kan yang abang bilang itu kan mengandai-ngandai, bang. Misalnya ibaratnya seperti begitu. Tapi kan kenyataannya nanti kan tidak. Justru orang Kristen itu imanmu yang menyelamatkanmu. Artinya iman kepada siapa ya? Iman kepada Yesus. Karena Yesus berkata, akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada yang satupun datang kepada Bapa kalau melalui aku. Kemudian dia juga, aku dan Bapa adalah satu. Ya udah itu aja dasarnya. Satu apa, bro? Satu apa Yesus dan Bapa? Betul juga dia bilang. Nah, Yesus dan Bapa satu apa sih? Betul juga yang dia bilang, aku tidak mengenal engkau sekalipun kau ini. Artinya kenapa? Ketika dia hanya simbol, hanya iman, hanya ini yang memberi hati setengah-setengah, suam kuku, dan itu pun memang kalau suam kuku itu di dalam buku Alkitab itu memang tidak berkenan kepadanya. Artinya dia mengaku ini tapi dia munafik gitu loh. Coba aku masuk bentar tuh. Bang Oscar. Bunda Maria masuk surga nggak menurut Anda? Maria masuk surga nggak? Halo Oscar. Ada tamu dia. Kalau orang kayak gini mah kita panjangin. Bentar. Udah tutup dulu tokonya. Janganlah, kasihan kerja dia. Ya makanya jangan interaktif. Ngomong aja dia dengerin. Jadi Bunda Maria itu masuk surga menurut iman teman-teman Kristen ya. Kecuali ada Kristen yang berani bilang Maria masuk neraka. Ya saya nggak tahu ada nggak orang Kristen berani bilang gitu. Sekarang masalahnya Bunda Maria nyembah Yesus nggak? Enggak, Bunda Maria nggak nyembah Yesus. Artinya tanpa nyembah Yesus orang bisa masuk surga. Harusnya dicari tahu gitu. Ya kenapa mereka masuk surga? Itu yang harus kalian ikuti. Yang udah pasti-pasti gitu kan. Oh ternyata Bunda Maria masuk surga karena perbuatan dia, karena dia hanya menyembah kepada Allah yang tauhid. Ya udah ikuti yang itu. Betul nggak Bang Andi? Ya betul sih kalau orang akalnya sehat. Tapi ini kan bagaimana tokoh Yesus ini dibawa oleh penjajah ke negaranya. Ini kan Romawi menjajah negaranya Yesus nih. Nggak mungkin dong pulang dengan sia-sia. Orang Romawi yang menjajah negaranya Yesus ini itu sudah punya ajaran nenek moyang mereka dengan himne Platonis Yunani, dengan ajaran dewa-dewa. Gitu loh. Nah, setelah dia menjajah negaranya Yesus, dia pulang, bagaimana supaya agama ini laku? Bagaimana pagan ini laku? Bagaimana dewa-dewa ini dikamuflasekan supaya laku? Biar punya pengikut dengan intrik-intrik bahwa ada tokoh nanti yang kita bisa bawa. Siapa itu? Memang Yesus kan terkenal waktu itu. Bahkan mau dibunuh. Tidak berdosa. Datang Kayapas, imam Yahudi juga mengakal-akali. Kemudian dibawalah nama Yesua Masia diganti diyunanikan menjadi Yesus. Kemudian dibuatkan segala cara supaya orang-orang barat Yunani khususnya nih percaya. Beralih iman ke pagan yang nyata-nyata dewa diambillah tokoh. Dewa dijadiin Tuhan. Gitu ya. Nama inilah diangkat, Yesus dijadiin tokoh di sana. Laku memang. Laku waktu itu. Kenapa? Harus laku karena Konstantinopel yang berkuasa harus diikuti ajaran-ajaran daripada Athanasius begitu. Darius kan kalah dengan tauhidnya itu. Disusun. Terkenal lah. Makanya terkenal di Vatikan Roma itu. Nah, seiring perkembangan waktu, tidak semua orang setuju. Pemberontakan lah. Terjadilah adanya Protestan. Protestan juga pecah dan seterusnya. Seiring perkembangan waktu. Nah sekarang, zaman udah terbuka. Memprotes Vatikan, memprotes siapapun, nggak bisa lagi diintimidasi kayak dulu. Dengan adanya intimidasi pemaksaan salib, perang salib dan segala macam itu. Akhirnya apa? Masih ada sisa-sisanya.
Siapa yang membawa ini ke Indonesia? Ya penjajah Belanda gitu loh. Untuk itu bro, kita ajak, marilah berhentilah menuangkan anak orang. Dia bukan Tuhan, dia bukan sembahan, dia menyembah kok. Buktinya dia waktu hidup beri contoh kok. Sebagian dia contoh bagaimana dia berwudu, membuka kasut, masuk bait suci, berdoa. Kenapa itu nggak diikuti? Kenapa ajaran Paulus mati, hidup, bangkit jadi Tuhan? Loh kok bisa begitu? Kenapa ini yang diikuti coba? Darah domba diganti darah manusia lah. Ini kecil loh bro. Oke, aku mau nanya nih. Tunggu, Oscar, aku bantu kamu. Aku mau nanya ke Bang Juma. Bang Juma, kan ini kan dibuat sama Romawi nih, dan kita tahu bahwa Romawi ini kan jago buat patung. Patung pertama dari Yesus tuh mukanya seperti apa ya? Karena yang kita lihat sekarang ini kan udah versi bule nih. Kalau yang versi pertama yang dibuat patungnya itu seperti apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Lo pikir Bang Juma ahli patung yang nanyain? Ya kan orang Romawi terkenal jago ini ya, jago pahat gitu kan. Biasanya ya melenceng dikit lah gitu. Ada yang nggak ya punya datanya? Sejak kapan Bang Juma ahli patung? Yang ada itu gambar Yesus tertua. Patung itu tertua nggak ada ya? Kalau patung tertua kita belum tahu yang mana patung tertua Yesus itu. Kalau abad pertama memang sudah ada di coretan dinding tentang gambar Yesus. Cuman yang jadi masalah kemudian di sana adalah kepalanya bukan kepala manusia. Jadi gambarnya itu berkepala kuda gitu. Iya, serius. Kemudian di abad ketiga, ini yang pernah dipelajari ya. Itu ada gambar kemudian, tetapi di sana tidak mencerminkan adanya Yesus disalib, tapi menggambarkan fisik Yesus, yang mana kemudian gambar itu diibaratkan seorang gembala yang sedang memangku domba dan juga sedang mengembalakan domba-domba. Itu juga ada gambar. Jelas itu. Itulah, tapi kalau patung ini saya kurang paham kapan mulainya. Mungkin sejak ada Katolik kali ya. Ya. Iya kan? Karena kalau di denom lain nggak ada. Iya, betul. Seperti itu. Jadi gambarnya memang banyak kalau gambar. Tapi kalau bentuk patung hanya ada di Katolik. Seperti itu, Jo. Ya. Tapi di antara sekian gambar itu nggak ada juga identik 100%. Itu hanya cara berimajinasi pelukis. Imajinasi pelukis saja kan gitu. Kalau yang paling kuno itu kan coretan abad pertama. Iya. Iya kan? Betul. Dan di situ kita lihat di atas salib itu kuda, orang sepotong, kuda sepotong. Itu pun pelukis itu Bang Juma itu no name, nggak bernama. Lebih terkenal Basuki. Siapa yang pelukis kita lebih terkenal itu? Karena pelukis di zaman itu no name, namanya nggak siapa pelukis ini gitu kan. Jadi nggak ketahuan. Ya bisa dipertanyakan keabsahan lukisan itu. Dia bersandar kemana imajinasinya waktu melukis kan begitu. Nah, jadi dia berkepala keledai, lalu kemudian di situ ada tertulis Alexamenos sedang menyembah Tuhannya. Jadi Tuhannya disalibkan, tubuhnya manusia, tapi kepalanya keledai. Tapi itu kan untuk ejekan. Untuk ejekan itu. Itu ejekan. Tapi itu yang menjadi kemudian acuan bagaimana warga Romawi memandang orang Kristen itu sebagai sebuah pengajaran yang kemudian ujung-ujungnya dijadikan sebagai agama resmi, kan gitu. Yang jelas inti dasarnya itu pengajaran Romawi bro, itu dewa. Dewa itu memang harus kita lihat, harus ada fisiknya begitu. Nah makanya ajaran Romawi ini gitu, itu mengeliminasi ajaran Yesus Amasia. Dicolong namanya dia, diambil namanya dia atas kekuasaan penjajah ini. Ya, Yesus dijadiin tokoh, tapi ajaran pagannya masuk di situ. Laku pula lagi.
Jadi kalau Anda beragama seperti ini, Bro Oscar, itu agama Anda sekarang ini bukan bersumber dari kampung halamannya Yesua Mesia, tapi agama Anda itu bersumber daripada menjajah Romawi. Anda mau bahagia di situ? Ya nggak apa-apa sih, kalau masalah itu mah kita tinggalin aja, karena mau bahas agama ini sampai kapanpun nggak bakalan ini, karena tergantung iman masing-masing aja sebenarnya ini. Nah, Iya, ini kita nggak lagi paksa iman, kita lagi ini memperbaiki akal. terima kasih sarannya. Ibaratnya akan abang menyarankan saya, ibaratnya seperti begitu. Ya betul. Buktinya satu soal lagi kok sebelum Banyuma. Buktinya ya, ajaran agama Anda ini mestinya laku di kampung halaman Yesus, tapi nggak laku loh. Justru anehnya lagi, agama Anda ini lakunya di kampung halamannya penjajah. Pagan. Betul itu bang. Bahkan di kampung halamannya saja dia diusir, ditolak. Enggak. Yesusnya, bukan ajarannya. Bukan ajaran Kristennya, tapi Yesusnya yang ditolak. Karena Yesus mengajarkan dirinya sebagai Mesias. Yang kedua, karena pengaruh Yesus semakin besar, karena orang-orang lebih percaya kepada Yesus, dan Yesus mampu melakukan mukjizat. Orang-orang yang tadinya nyetor perpuluhan menjadi pengikut Yesus, tidak lagi membayar pajak. Dengan demikian, maka upeti untuk kerajaan kaisar semakin menipis. Semakin besar pengaruh Yesus, semakin menipis kemudian upeti. Semakin menipis upeti, semakin besar ancaman kekaisaran terhadap Yerusalem. Betul. Itu. Intinya di kampungnya sendiri kan tidak ini. Artinya memang banyak yang pro kontra lah ya. Jadi di situ nanti di dalam Alkitab itu memang benar, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Artinya banyak yang mengaku-ngaku saya beriman saya Tuhan saya Yesus Kristus ataupun segala macam Tuhannya. Tapi di situ tidak kemana? Ibaratnya tidak tercover, tidak terselamatkan. Karena kenapa? Itu dia, tidak ada yang namanya kesetiaan dalam mengiring. Jadi gini, Yesus ditolak sebagai nabi, bukan ditolak sebagai Tuhan, karena tidak mungkin Yesus mengajarkan dirinya Tuhan, tidak mungkin. Jadi dia ditolak sebagai nabi. Lalu kemudian ada ajaran muncul menerima Yesus sebagai Tuhan. Harusnya Yesus itu diterima sebagai nabi, gitu loh. Bukan diterima sebagai Tuhan. Tapi kenapa kemudian Yesus itu diterima sebagai Tuhan? Karena ada pengajar-pengajar yang menjadikan Yesus itu yang tadinya nabi menjadi Tuhan. Coba, Yesus ditolak oleh Bani Israel sebagai Tuhan kagak? Ditolak sebagai Mesias. Mesias adalah orang yang diurapi, nabi. Nah, pada tempat kelahiran Yesus dia ditolak sebagai nabi. Pada tempat lain dia diterima sebagai Tuhan. Kenapa bisa kayak begitu? Karena orang yang menerima Yesus pertama kali sebagai Tuhan adalah pentuhan manusia, yaitu Zeus. Makanya Zeus enggak lagi diimani, digantikan oleh Yesus, gitu. Nah, kembali kepada tempat asalnya Yesus sendiri, dia hanya nabi, ditolak sebagai nabi, bukan ditolak sebagai Tuhan. Coba tadi itu pelajaran yang sangat berharga itu. Yohanes berapa tadi itu? Yohanes 3 ya. Bagaimana kemudian di sana Yesusnya itu mengakui dirinya sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga Yesus harus ditinggikan. Yesus ditinggikan sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Ditinggikan sebagai nabi, karena memang dia datang sebagai nabi. Anak manusia setinggi apapun, level tertingginya adalah nabi. Yang namanya anak manusia tidak bisa berubah menjadi malaikat, apalagi menjadi Tuhan. Apabila anak manusia ditinggikan, maka setinggi-tingginya manusia kedudukannya tetap sebagai manusia. Jabatan tertinggi nabi atau rasul. Makanya Yesus menyamakan dirinya dengan ular.
Itu pun ular yang dimaksud adalah patung. Yesus menyamakan dirinya patung. Kenapa? Orang-orang pada zaman Nabi Musa, mereka bisa melanjutkan hidup mereka dengan hanya percaya kepada patung itu, bahwa barang siapa yang menatap patung ini, maka dia akan sembuh dari patokan ular. Artinya barang siapa yang percaya Yesus ini sebagai manusia perantara yang Tuhan utus kepada Bani Israel, layaknya patung ular yang diutus tadi oleh Tuhan kepada kaumnya Nabi Musa, maka dia akan memperoleh hidup. Nah, ada tidak kaumnya Nabi Musa setelah memperoleh hidup dari patung tadi menyembah patung ini? Kan tidak. Tapi mendudukkan patung ini sebagai pembawa mujizat kepada mereka, di tengah-tengah mereka. Demikianlah adanya Nabi Isa atau Yesus yang datang kepada Bani Israel juga harus ditinggikan sebagai nabi. Sayangnya itu hanya dipercayai oleh umat Islam. Ketika ada nabi datang tanpa ayah, kami meninggikannya sebagai nabi. Meskipun orang sebangsanya menganggapnya anak hasil zina, meskipun orang Kristen dari Roma menganggapnya orang manusia terkutuk, kami tetap meninggikannya sebagai nabi, sebagai rasul. Tidak lebih. Karena di dalam kitab Saudara Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yesus ini sudah ditentukan. Oleh siapa? Oleh Allah. Sebagai apa? Perantara. Ketentuan Tuhan kepada Yesus, kalau ada yang melewati, ada yang melanggar atau mengurangi, maka pasti dia adalah penyesat. Tuhan menentukan Yesus sebagai perantara kepada Bani Israel, agar Tuhan melakukan mukjizat, tanda-tanda dan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel melalui Yesus. Berarti Yesus ini hanya perantara, dia hanya nabi, dia hanya rasul. Kalau dia lewat, diajarkan kepada orang dia adalah Tuhan itu sendiri, berarti melanggar ketentuan. Kalau dia dikurangi, dia hanya manusia biasa, dia pesina, dia hasil dari zina, berarti dia manusia biasa. Berarti dia adalah penyesat. Nah, sekarang di kitab Saudara secara menyeluruh, Yesus diajarkan dengan wow, luar biasa. Dia mengatakan ibunya dengan panggilan perempuan, panggilan yang sama dengan seorang pelacur. Dia mengatakan manusia sebelum aku semuanya adalah perampok. Dengan kata lain, dia mengatakan ibunya adalah perampok. Dia mati secara terkutuk. Dia melanggar segala hukum Taurat. Itu diajarkan di kitab Saudara. Padahal di kitab yang sama, Tuhan memilih Yesus sebagai perantara. Sebagai perantara dia bukan Tuhan. Sama seperti ketika Anda pesan cendol. Anda di rumah, warungnya jauh. Perantara antara Anda dengan warung itu kurir. Apesnya Anda menganggap kurir itu adalah warung cendol. Anda menganggap bahwa kurir itu cendol itu sendiri. Padahal Yesus hanya perantara. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu bahwa Tuhan telah menentukan manusia Yesus dari Nazaret. Bahwa Tuhan melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Yesus, yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus ini hanya perantaraan. Tukang cendol mengantarkan cendol, memberikan cendol kepada Anda melalui kurir. Kurir itu bukan cendol, jangan Anda makan. Yesus itu hanya kurir perantara, jangan Anda tuhankan. Itu maksudnya. Jadi Yesus mengakui dia ditinggikan. Ditinggikan sebagai anak manusia, jangan ditinggikan sebagai Tuhan. Sesat, itu melanggar ketentuan. Seperti itu. Silakan dilanjut yang lain. Iya, cuma yang bikin penasaran kok ini ya, kok kekristenan tetap nggak laku di tanah Yesus itu? Masa nggak ada murid-muridnya yang berhasil meyakinkan tetangga, sepupu ya? Karena kalau dibilang kan namanya di kampung itu kalau ditarik-tarik hubungan saudara semua itu. Nanti sepupunya nikah sama inilah, itu kawin sama inilah ya. Ini kok nggak ada yang percaya dengan ajaran Yesus yang dibawa oleh murid-muridnya? Boleh saya jawab? Silakan. Boleh. Iya, jadi begini. Kita harus memahami Kristen itu berasal dari meja Paulus, bukan dari meja Yesus. Kita lihat bagaimana kemudian Saulus ini mengatakan bahwa ajaran Yesus itu adalah ajaran terlarang. Ini konsep Paulus. Paulus mengajarkan bahwa ajaran Yesus itu ajaran terlarang yang harus ditinggalkan.
Kok bisa kayak gitu Bang Suma? Iya, karena Saulus menuliskan sebuah surat di mana sampul surat itu disebut surat Ibrani. Dituliskan di dalam, sebab itu marilah kita tinggalkan hukum-hukum pertama dari ajaran tentang Yesus. Ini perintah ini. Dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jangan lagi kita meletakkan dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan dasar kepercayaan kepada Allah. Itu ditinggalkan. Dasar kepercayaan kepada Allah, asas-asas hukum pertama yang datang kepada Bani Israel, kata Paulus harus kita tinggalkan. Ibrani 7:19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Apa itu? Menyembah Yesus. Ini bencana. Ini bencana. Tapi yang menyadari ini hanya orang yang punya akal sehat. Galatia 5 nomor 1. Bagaimana kemudian Yesus mengatakan, dengan matinya Yesus kita dibebaskan dari asas hukum yang didatangkan oleh Tuhan melalui para nabi. Dan kita dibebaskan dari penghambaan. Jadi orang Kristen mau menghambakan diri kepada Tuhan juga boleh, tidak menghambakan diri juga kepada Tuhan boleh. Karena mereka sudah dimerdekakan, mereka sudah dibebaskan. Itulah hebatnya orang Kristen. Bahkan di dalam 1 Yohanes 1 nomor 1 Yohanes 2, janganlah engkau berdosa. Namun apabila ada yang berdosa, jangan khawatir. Nggak usah gelisah hatimu, nggak usah takut. Sebab ada Yesus sebagai perantara dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, tetapi juga dosa dunia. Jadi manusia melalui tangan Paulus itu sudah dibebaskan hidup. Mau ngapain aja silakan. Malah ditorehkan dalam pengajaran Paulus itu, bahwa ketika nanti kita dibangkitkan dari kematian, jasad ini tidak ada lagi hubungannya. Kita bangkit jadi roh. Jadi jasad ini mau puas-puasin di dunia silakan aja. Mau makan babi, mau makan ayam, mau makan pararang, biawak, kuntilanak, genderuwo, Anda mau makan silakan. Karena jasad ini tidak ada hubungannya lagi nanti. Anda mau bersinah, Anda mau apa, silakan. Karena jasad yang melakukan persinahan ini tidak akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Yang penting hatimu tetap menganggap Yesus Tuhan. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Ucapkan aja Yesus itu Tuhan. Udah, kamu sudah diselamatkan. Ini konsep. Makanya Paulus itu mengajarkan itu. Sebab itu marilah kita tinggalkan hukum-hukum pertama. Apa hukum pertama? Kasihi Tuhanmu. Ya, hukum utama sesamamu itu tinggalkan. Ini perintah. Tapi saudara-saudara Kristen itu kalau disampaikan kayak begini, kita yang dibilang penyesat lah, salah tafsir, comot-comot ayat dan seterusnya. Buktikan aja, apakah Kristen masih melakukan asas pertama, hukum pertama? Tidak. Mereka masih melakukan Taurat? Tidak. Nggak ada lagi. Apa yang Kristen kita lihat mereka lakukan? Hari Minggu ibadah. Itu perintah siapa? Ada perintah Tuhan? Nggak ada. Nyembah Yesus ada perintah Tuhan? Nggak ada. Nggak ada. Makan babi ada perintah Tuhan? Nggak ada. Nggak ada. Natal ada perintah Tuhan? Nggak ada. Nggak ada. Coba, memperingati kebangkitan Yesus ada? Nggak ada. Nggak ada. Jadi semua yang Kristen lakukan itu adalah prosesi-prosesi yang dibuat-buat sendiri. Sementara hukum Tuhannya itu ditinggalkan. Marilah kita tinggalkan hukum-hukum pertama dari ajaran tentang Yesus. Jadi ajaran pertama tentang Yesus, seorang Mesias akan datang menyelamatkan Bani Israel, itu ditinggalkan. Yang datang adalah Tuhan. Ini yang baru, yang muncul baru sekarang, yang diimani oleh Saulus dan pengikutnya. Itu dia. Jadi ya tapi itu, Bang Juma, tapi itu benar. Apanya yang benar? Ajaran Yesus sudah nggak berlaku. Benar kalau ajarannya itu bahwa memang Yesus itulah diperoleh keselamatan, Bang. Dengan cara apa? Cara beriman kepadanya. Iya, dengan cara apa? Kita imani Yesus sebagai apa? Konsep keselamatan bagi umat Kristen, Bang, itu di sana dipetakan. Oh, kalau begini, adekku begini, adekku Oscar yang alisnya tebal kayak sapu hijau. Begini,
Kalau kamu membawa konsep Kristen, yes, itu konsep Kristen, keselamatan menyembah anak Maria. Keselamatan di Kristen adalah menyembah manusia yang lebih tua daripada ibunya sendiri. Hargai itu, kita hargai. Sekarang kita konsep ilmiahnya yang kita pakai. Kita hargai itu. Kristen menuhankan Yesus, itu iman, kita hargai. Tapi boleh dong kita telaah secara kritis tentang konsep itu. Kenapa? Karena Kristen tidak hanya mutar-mutar di gereja. Kristen itu berkeliaran ke sana kemari mencari mangsa untuk dimurtadkan. Maka kita harus melakukan penyelidikan kritis histori, kritis terhadap Bible dan apa yang ada di dalam runutan kepercayaan Kristen terhadap Yesus. Nggak salah itu. Kamu ajak saya mari menyembah Yesus, mari. Tapi sebelumnya mari kita kaji dulu. Selayaknya ketika kami menyampaikan Allah itu satu-satunya pencipta langit dan bumi, Anda bertanya, kami jawab. Anda tolak, Allah tetap saja Tuhan. Yesus kami tolak, Yesus tetap aja Tuhan bagi Anda. Kan gitu. Nah sekarang kita lewati hari demi hari bersama. Kami menyembah pencipta langit dan bumi yang menciptakan Yesus. Anda menyembah Yesus yang adalah ciptaan Tuhan kami. Kan itu poinnya. Itu poinnya di situ. Sama seperti semalam membahas tentang siapa yang bisa jadikan teladan. Sebenarnya kalau kita mau berbicara usia Yesus 33 tahun, maka ajaran Nabi Muhammad juga harus diseimbangkan 33 tahun. Apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 33 sejak sampai 33 tahun. Tidak syirik. Tidak menyembah kepada yang lain, tidak durhaka kepada orang tuanya, tidak mengambil barang orang, tidak menipu orang, tidak mendustai orang, tidak mengatai pengikutnya goblok dan seterusnya. Kita ukur dari situ aspek kemanusiaan. Itu. Nah, sehingga ketika kemudian kami mengajarkan tentang Islam, mengajarkan tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang harus kita jadikan sandaran adalah Al-Qur'anul Karim. Karena yang dihadiahkan beliau kepada kita manusia adalah Al-Qur'an. Cenderamata, mukjizat yang disampaikan ke kita adalah Al-Quran. Itu yang harus menjadi tolak ukur. Nah sekarang Yesus menghadiahkan apa? Lukas bukan Injilnya Yesus. Bible Markus bukan Injilnya Yesus. Surah-surah Paulus 14 buku bukan Injilnya Yesus. Kitab Yohanes bukan Injilnya Yesus. Lalu hadiah untuk Kristen dari Yesus itu apa, Rek? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Banyuma tapi ada yang tersadarkan loh. Sebagian. Apa itu, Unitarian sama SSJ lumayan tersadarkan dikit. Ya, itu dikarenakan mereka menggeluti Bible. Mereka baca, loh kok ini nggak seimbang. Mau masuk Islam. Aku mau nanya lagi nih, Gurunda. Iya, silakan. Kan tadi ada mengutip masalah durhaka ya. Gini, seseorang anak itu bisa dibilang anak berbakti, syaratnya apa aja sih? Yang pertama, dia harus menuruti perintah-perintah orang tuanya. Bukan dia yang memerintahkan orang tuanya. Yang kedua, anak ini harus sujud menghormat kepada orang tuanya. Bukan justru orang tua yang sujud menyembah kepadanya. Banyuma, iya. Ada yang mau bicara nih. Selamat siang. Halo. Siang. Iya Bang Hendi. Menjelang sore nih udahan. Enggak, dengerin. Apa kabar? Dengerin, masih ingat suara ini enggak? Silakan ngomong Banyuma. Iya, halo. Halo. Masih ingat enggak suara itu Bu Ani? Oh iya, ingat. Coba beberapa kata lagi. Coba berapa kata? Iya. Iya, gimana saudariku? Apakah hari ini nenekmu kiper? Ya, itu. Siapa tuh? Lupa inget ya. Itu tapi kalau baru ngomong
baru setelah lama nggak ngomong, udah hampir setahun kan saya off di dunia maya untuk kesaksian yang saya lakukan sekarang kan di mendarat ya, di darat ya, sudah lama. Kalau itu dia itu Bang Juma. Ya tapi kenapa kok langsung bilang Lucifer? Enggak, itu cuman Kenapa bercanda. harus begitu? Aku nggak pernah nggak bisa bercanda, nggak bisa begitu. Itu iblis kan, nama iblis. Lucifer dibilang. Nah, sedangkan aku sama Bang Juma itu aku nggak pernah ngata-ngatain apapun loh. Aku Enggak, selalu bukan ibu yang dikatain. Bukan ibu dikatain, ciri khasnya supaya paham gitu. Bukan Lucifer loh, aku bilang. Bukan. Siapa bilang enggak? Iya, terus kenapa? Terus kenapa kalau Bang Juma? Gini Mbak, kalau bukan Bang itu Juma topiknya mau ini. nanya, Ibu Ani, bukan itu topiknya. Tadi barusan saya ngomong sama di sini teman Kristen yang menuhankan Yesus bahwa ada yang tersadarkan daripada ajaran Yesus bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia ciptaan Tuhan. Itu topiknya tadi, gitu loh. Jadi makanya saya telepon Ibu. It's very good. Nah, kenapa Unitarian sama SSJ tidak menuhankan Yesus? Itu aja sih pertanyaannya. Loh, karena memang dari seluruh isi Alkitab memang bukan Yesus yang Tuhan itu, ya YHWH yang Tuhan itu. Mau gimana dong? Alkitabnya berkata seperti itu seluruh ayat-ayatnya. Memang yang Tuhan itu Bapa, yang disebut Bapa oleh Yesus, ya Bapa itu punya nama, yaitu YHWH tadi. Nah, kalau begini Itu pendapat Anda bukan Kristen. Loh, aku justru Kristen yang sejati karena Tepuk tangan. Mantap. ya terus. Kristen yang gini ya, Kristen itu kan memang diambil dari kata Kristus. Lalu saya pengikut Kristus. Nah, pengikut Kristus itu harus taat sama Kristus. Yesus saja menyembah YHWH atau Yahweh. Apalagi muridnya aku harus taat sama Yesus. Yesus menyembah Yahweh, ya aku nyembah Yahweh juga dong, kan gitu. Bu Ani boleh diam sebentar, dengarkan Mbak Nyuma bicara ya. Saya relay. Silakan Mbak Nyuma. Iya, jadi Yesus memang mengajarkan dirinya seperti itu. Hidup kekal itu menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, dan Tuhan yang diperkenalkan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Itu udah benar, itu sudah benar. Bu Ani sudah ada pada itu Bang posisi. Yuma ya? Iya, saya Bu Ani. Ya, suaranya khas sih, walaupun cuma dengar suaranya. Iya. Lanjutkan penginjilannya, Bu. Ajarin mereka Yesus bukan Tuhan. Terus berjuang. Sampaikan kepada mereka, tinggalkan ajaran yang mempertuhankan Yesus. Menginjil, mentaati Yesus untuk memberitakan bahwa Yesus bukan Tuhan dan YHWH yang Tuhan. Iya, betul sekali. Sepakat kita. Itu aja sih Bu Ani, makasih. Semoga banyak yang tersadarkan ya. Begitu doang. Kok begitu doang? Aku kan masih kangen mau debat sama Bang Juma. Ya masuklah di sini. Kan asik tuh kalau Bang Juma sama aku. Ya, Jo. Nanti dijadwalkan aja Bang Handi, suruh masuk ke sini. Ya, nanti saya jadwalkan ya Bu Ani ya. Iya, tetapi untuk masuk ke TikTok itu, Bu Ani gaptek. Udah pernah coba, gagal terus. Ya, aduh. Ntar ada tim nanti hubungi Bu Ani gimana caranya bikinnya ya. Oke, thank you Bu Ani. Sehat? Oke, thank you, makasih. Selamat siang. Ya, good afternoon. Sore, oke. Lanjut. Ini ada yang sakit jiwa lagi nih masuk. Iya, oke. Assalamualaikum. Gua mau tanya. Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Gua mau tanya, di Islam ada nggak penebusan dosa? Gimana? Di Islam ada nggak penebusan dosa? Di Islam itu yang ada pencucian dosa, penghapusan. Nggak ada penebusan dosa ya? Nggak ada penebusan, yang ada penghapusan. Oke, sip. Buka hadis Sahih Muslim 4969. Wis, mantap sekali. Sahih Muslim 4969. Tadi kau bilang nggak ada ya penebusan ya di Islam ya? Oke, buka Sahih Muslim 4969.
Iya. Apa itu? Iya, baca. Ya lu yang baca, lu yang bawa. Lu yang baca lah, enak aja lu dibantu. Lu yang baca. Nabi Muhammad sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya Yahudi dan Nasrani Allah memberikan Yahudi Nasrani untuk menjadi penebusmu di hari kiamat kelak. Buka kalau saya bilang itu saya. Buka. Oh gitu. Jadi jadi orang Yahudi, Yahudi, orang Nasrani diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi orang kafir, orang Yahudi dan Nasara, begitu juga pengikutnya, antek-anteknya, yaitu Kristen, orang zalim, itu tempatnya memang sudah di neraka. Sehingga tunggu. Diam dulu. Sip. Boleh nggak nyalain kamera aku habis ini ya? Boleh nggak host nyalain kamera? Tunggu. Anda yang bertanya, sebentar. Anda kalau bertanya itu orang menjelaskan, Anda diam. Iya, saya bilang habis ini nyalain kamera aku ya. Dia pelintir loh. Pelintir loh, nggak begitu. Iya, silakan. Yang mana yang saya pelintir? Silakan. Kamera gue Ya, dinyalain silakan. dong. Gue bisa buka data. Kamera gue dinyalain. Ini Silakan, sebenarnya saya pelintir. hadis ini ini siksaan di neraka. Gak apa-apa. Ya, sebenarnya kita yang disiksa, Gak apa-apa. Tapi Kristen sama Yahudi menggantikan kita, itu maksudnya gimana sih? Kamera buka sendiri, sejak kapan host yang kasih buka kamera ada-adanya? Nggak bisa di sini, nggak bisa. Aku di sampingnya nggak ada. Coba nyalain kamera dulu. Nggak bisa loh di sini dinyalain kamera. Oh, kita nyalain kamera, emang nih pengikutmu berapa? 700 lebih. Gak bisa, nenekmu kiper itu. Di sini nggak bisa loh nyalain kamera. Istilahnya di situ kan udah masuk neraka, yang tebus kalian. Dengar. Kalau mau open kamera minimal pengikut 1000. Kau suruh teman-teman Kristenmu ikut kamu dulu. Saya bacain aja ya, saya bantuin. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Saibah telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Talha bin Yahya dan seterusnya. Di situ begini, Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Jadi neraka di situ. Dengarkan dulu orang bicara. Kamu yang bertanya kau diam. Yes, Mariam 71. Turunin aja dulu nih Jul. Ini nggak bisa bertanya tapi ngoceh terus. Nah, kalau orang bertanya itu dia mendengarkan gitu loh. Gitu ya. Jadi nanti Bang Jumaya kita enak. Ada Oten yang bertanya tadi ini menggantikan kita di neraka. Asik dia bawa data ketabok. Iya, jadi gini, dengarkan saya yang dibawa ini untuk yang ke-47 25 ribunya saya meluruskan otak kusut orang-orang penyembah manusia, ya, korban Nabi Saulus. Jadi Al-Quran menyatakan begini. Kita ambil dari orang kafir dulu. Surah Al-Araf, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jin wal ins finnar. Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang lebih dulu daripada kamu. Ini kenapa kemudian orang-orang kafir ini diperintahkan masuk ke dalam api neraka? Karena mereka ingkar yang mereka sembah ciptaan, yaitu Yesus. Lalu mereka mendapatkan penggarisan tentang neraka itu seperti apa? Allah mengatakan qala likulli di'afun. Kenapa Allah mengatakan di'afun? Apa yang dikatakan oleh Allah di sana? Allah mengatakan masing-masing orang kafir mendapatkan neraka yang berlipat kali ganda. Kalau berlipat kali berarti dua minimal, ya kan? Betul ya Bang Hadi?
qala likullin di'fun walakin la ta'lamun. Orang-orang kafir mendapatkan siksaan yang 2 kali berlipat ganda. Artinya siksaan nerakanya dilipat gandakan oleh Allah. Lalu Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, Rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban di'fan minan nar. Mereka mendapatkan neraka berlipat ganda. Kenapa demikian? Nah, kita kembali kepada hadits yang tadi. Hadits yang tadi menjelaskan bahwasanya orang-orang Islam yang mati dalam keadaan tidak musyrik, tidak menduakan Allah, mereka kemudian diampuni dosa-dosanya. Neraka yang dipersiapkan oleh Allah diberikan kepada orang Yahudi, diberikan kepada orang Nasrani. Dan kalau Kristen udah pasti. Kalau Nasrani dan Yahudi aja dikasih, apalagi orang zalim, yaitu Kristen. Ya, jadi orang zalim fi nari jahannam khalidina fiha. Yang tadinya mereka sudah ditentukan di neraka, ada lagi neraka yang harusnya dihuni oleh umat Islam, tapi karena umat Islam itu tidak musyrik, maka neraka, kapling neraka yang tadinya kosong diberikan kepada Yahudi dan Nasrani. Mana dalilnya? Ada di dalam Al-Quranul Karim yang tadi yang saya sebutkan. Jelas itu ya. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan surga? Apakah surga itu juga 2 kali lipat? Yes. Semua manusia yang diciptakan oleh Allah itu disediakan kapling mereka. Kapling surga, kapling neraka. Ketika mereka kafir, mati dalam keadaan kafir, kapling surganya kosong. Maka siapa yang mengisi surga yang kosong ini? Umat Islam. Mana dalilnya? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, mereka akan diberikan 2 surga. Subhanallah. Kenapa 2 surga? Yang satu surganya dia, yang kedua ada lagi surga yang sejatinya diberikan kepada Yahudi dan Nasrani yang hendak bertobat tapi ternyata tidak bertobat, maka kaplingnya kosong, diberikan kepada umat Islam. Nah, tadi umat Islam melakukan dosa, kemaksiatan dan seterusnya, disiapkan oleh Allah neraka, tetapi karena mereka kemudian bertobat, menjadi kemudian taat kepada Allah, maka kemudian mereka ada yang tidak bertobat tetapi tidak musyrik, ada dosa tapi tidak bertobat. Rasulullah Muhammad SAW memberikan mujizat. Lalu apa yang terjadi? Nerakanya kosong, diberikan kepada orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani, dan juga adalah orang zalim di antara mereka. Siapa mereka itu? Kristen. Itu dalilnya. Lalu mana dalilnya bahwa umat Islam itu diampuni? Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taqabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari di mana manusia semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Itulah hari di mana manusia akan diungkapkan semua kesalahan-kesalahannya. Mereka akan dihakimi dengan adil-adilnya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, ini umat Islam ini, barang siapa yang beriman kepada Allah, yaitu umat Islam, dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu umat Islam, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkan mereka ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Lalu kesalahannya tadi dilimpahkan kepada siapa? Dihapuskan oleh Allah. Dihapuskan oleh Allah kesalahannya. Lalu nerakanya gimana? Gak usah khawatir, toh sudah ada penghuni neraka. Maka kapling yang kosong diberikan kepada siapa? Yahudi dan Nasrani dan orang-orang zalim. Di mana dalilnya?
innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Jelas. Jadi bukan dalam arti kata menebus bahwa yang tadinya orang Yahudi masuk surga, tapi karena mereka dijadikan tebusan, mereka dilarikan ke neraka. Tidak. Karena Al-Quran mengatakan orang Yahudi dan juga Nasrani, terus kemudian orang Sabi'in, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah, mereka mendapatkan keuntungan di sisi Allah, mereka masuk ke dalam surga. Di mana itu tertulis? Di dalam surah di dalam surah apa itu ya? Apa itu? Al-Baqarah ayat 62 kalau nggak salah. Al-Baqarah ayat 62 Bang Handi. Itu dijelaskan di sana. Berarti orang Yahudi dan Nasrani juga ada yang masuk ke dalam surga. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, sayangnya Kristen tidak masuk ya, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya, surga. Jadi Yahudi, Nasrani, Sabi'in, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang ateis yang kemudian bertaubat kepada Allah, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Allah, mereka mendapatkan surga. Jadi kafir Yahudi dan Nasrani yang dimaksud dalam hadis ini adalah mereka yang memang betul-betul sudah ditetapkan masuk neraka dikarenakan mereka lebih memilih mati dalam kekafiran. Qala dakhulu fi umamin kad khalat min qablikum minal jinni wal ins finnar. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Jadi kafir tempatnya di neraka. Mereka kemudian dikatakan qalat ukhrahum li uhlahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azabad di'fan minan nar. Mereka mendapatkan neraka 2 kali lipat, dilipat gandakan maksudnya. Seperti itu ya. Jadi tidak ada umat Islam itu yang tadinya masuk neraka, ada orang beriman dari Yahudi dan Nasrani dijadikan sebagai tumbal. Enggak. Orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir yang memang sudah mati dalam kekafirannya, tidak kemudian bertobat, mereka ini yang masuk menggantikan dan mengisi neraka yang seharusnya diberikan kepada umat Islam. Tapi karena umat Islam mati membawa dosa namun tidak musyrik, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Seperti itu. Demikian. Banyuak, bagaimana dengan hadis bahwa semua umatku masuk surga kecuali yang enggan? Ya, semua umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk surga. Jelas itu dalilnya. Bahkan Al-Qur'anul Karim menjelaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Semua manusia yang mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jannah, masuk ke dalam surga, kecuali mereka yang tidak mau. Siapa mereka yang tidak mau? Yang tidak mau ikut kepada Rasulullah. Itu. Siapakah itu? Siapakah itu? Ya itu tuh. Itu siapa? Itu tuh. Itu tuh. Itu tuh. Gitu Bang Handi. Yang menuhankan anak yang lebih tua dari ibunya. Itulah mereka. Makanya Al-Quran mengatakan begini, "Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam." Siapakah manusia yang lebih sesat dibandingkan manusia yang sudah datang Islam kepada mereka tapi mereka tidak beriman?
Siapa manusia itu? Mereka tidak beriman. Coba. Siapakah manusia yang lebih sesat dibandingkan manusia yang sudah datang Islam kepadanya, tapi mereka tidak mau beriman? Kalau orang-orang jahiliyah tidak beriman kepada Allah, wajar. Kenapa? Belum ada Islam datang kepada mereka. Tapi orang modern zaman sekarang, sudah datang Islam yang datang kepadanya, tapi mereka masih mengada-adakan kebohongan. Itulah orang yang paling zalim di antara seluruh manusia yang pernah hidup di dunia. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Sesalim-salimnya umat terdahulu, sekufur-kufurnya orang terdahulu, semunafik-munafiknya orang terdahulu, sebohong-bohongnya umat terdahulu, sepenyesat-penyesatnya umat terdahulu, sebahlul-bahlulnya umat terdahulu, jauh lebih bahlul, jauh lebih pembohong, jauh lebih salim, jauh lebih kafir, jauh lebih munafik. Orang yang hidup di zaman Islam itu sudah datang, tetapi mereka menolak Islam. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Dulu orang kufur, orang munafik, orang membunuh, berzina, wajar. Islam belum datang secara kafah. Tapi sekarang dunia serba canggih. Islam bisa diterima di mana saja. Islam bisa diinput dari mana saja. Keterangan-terang tentang Al-Quran bisa ditemukan di mana saja. Tapi tetap menolak Islam. Maka kata Allah, la yahdil qaumaz zalimin. Mereka yang melakukan kebohongan dan mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak masuk Islam, mereka itu tidak mendapatkan petunjuk sebab mereka adalah orang-orang yang zalim. Dulu Kevin, kamu sopan dong dikit. Gitu ya, sopan saudara-saudara. Udah nggak sabar teman kita. Maksudnya gini ya, Kevin, teman Kristen ya. Kalau sekiranya kamu nggak mau mendengarkan, ya jangan naik. Nah kalau mau naik, sabar mendengarkan. Kalau kau punya ilmu, ya sebentar. Kalau kamu punya ilmu, ya silakan berbalas pantun. Begitu. Oke, saudara Kevin, Anda mengatakan tidak ada kepastian di dalam Islam. Baik, saya bacakan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairul malumin. Famadi bataqa wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Umat Islam yang salat, yang puasa, yang zakat, tidak berzina, menjaga amanah, memelihara amanah, menjaga kerukunan, menjaga rumah tangga, istri, anak, dan seterusnya. Ulaika hum warithun. Mereka itulah yang mewarisi Firdaus hum fiha khalidun. Mereka lah yang mewarisi Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ini jaminan. Salat, zakat, puasa, tidak zina, mereka mendapatkan warisan surga. Sekarang kita balik menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi dan seterusnya, mana jaminan surganya? Ya, dijawab itu. Gantian, silakan. Tunjuk. Mana jaminan Kristen masuk surga? Pakai data kayak Bang Juma itu loh. Nah, jangan naik kebencian, silakan. Bisa saja, Bang. Kita si Kevin dulu nih, sok pintar nih, silakan Kevin. Okay. Mana jaminan pemakan babi masuk surga? Silakan. Udah diam kan lu? Diam, nggak punya ilmu. Ya silakan, Oscar. Baik, makasih. Tadi kan Abang cuma udah membacakan itu jaminan menurut agama Islam ya. Itu sah-sah saja, itu saya terima karena ya memang itu mungkin menurut Alkitab orang saudara saya Muslim. Namun kalau misalnya orang saudara saya Muslim mempertanyakan bagaimana jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus, itu
memang sudah ada dalam Alkitab, tapi maaf ya, aku nggak tahu ayatnya. Akulah jalan hidup dari kebenaran, tidak ada. Yohanes 14:6. Oke, Yohanes 14:6. Terima kasih Bang udah bantu. Nah, itu juga jaminannya Bang. Oke, baik. Di mute dulu, Di mute. berisik. Ya. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yesus. Yang jalan siapa? Yesus. Yang kebenaran siapa? Yesus. Hidup siapa? Yesus. Yang kita tanya, Kristennya mana jaminannya? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Oke, sekarang jaminannya untuk Kristen mana? Kalau kami kan sudah jelas tuh. Tadi yang saya bacakan udah jelas. Ulaika humul warithun. Siapa mereka yang sholat? Sholat ini apa? Ibadah, prosesi ibadah. Apa itu? Sholat. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Apa perbandingannya sholat? Ibadah minggu. Saya minta, akulah hidup, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Mana di antara jalan, kebenaran dan hidup ini di dalam isinya ibadah minggu? Silakan. Enggak ada lah. Baik, akan saya coba baca jauh lagi Bang. Nah itu kan tadi kalau misalnya Abang membandingkan misalnya seperti sholat dan segala macam kan. Nah di dalam Kristen juga Bang, di sana dikatakan kalau masalah keselamatan itu di sana dikatakan bukan karena perbuatan baik, tetapi itu adalah kasih karunia Bang. Gitu. Jadi itu kasih karunia di sana Bang. Jadi bukan karena misalnya dia berbuat ini segala macam, enggak. Cuma kalau misalnya percaya, kalau misalnya dia percaya, otomatis buahnya akan melakukan kebaikan itu bagaikan kain kotor. Lu diam dulu. Tapi lu diam dulu. Kotor di hadapan Tuhan. Yesus mengatakan begini, barang siapa yang menolak aku, beribadah. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakim kelak untuk menentukan keselamatan mereka. Yohanes 12:48. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, Guru, perbuatan, pekerjaan fisik yang mana yang harus saya lakukan agar saya bisa selamat masuk ke surga? Apa kata Yesus? Jika engkau ingin masuk ke dalam surga, lakukanlah segala perintah Taurat. Bukan, buanglah hartamu dan ikutlah aku. Kamu orang kaya bertanya. Oke, mari kita ajari. Mari juallah hartamu dan ikutlah aku. Mari kita ajari. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya diselamatkan. Mari saya ajarin. Mari saya ajarin. Kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Di mute dia Bang Andi. Di mute dulu. Rahangmu itu tidak ada tulang penyangganya sampai ketika dia ngomong nggak ada berhenti. Ketika seorang anak muda datang ke Yesus dan berkata, Guru, perbuatan fisik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apa sebabnya engkau bertanya tentang hal yang baik? Hanya ada satu yang baik. Hei, dengerin dulu bro, hanya ada satu yang baik. Bukan menyembah Yesus di situ. Tertulis di mana? Jangan ngarang. Jangan kamu ini rahangmu itu dikasih penyangga dulu. Di mana? Jangan ngarang. Ya dengarkan dulu. Kau dengarkan dulu supaya ilmunya masuk. Dengarkan, habis itu kamu sanggah dalil kitabmu sendiri. Dikatakan gini, hanya ada satu yang baik, dan yang satu ini bukan menyembah Yesus. Hanya satu yang baik, dan hanya yang satu ini tidak ada menyembah Yesus, ibadah minggu dan seterusnya, nggak ada. Hanya ada satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam surga, turutilah segala perintah Allah. Masya Allah. Atiullah, taatlah kepada Allah. Coba, turutilah segala perintah Allah. Lalu kata anak muda itu kepadanya, perintah yang mana wahai Tuhan Yesus? Sembahlah aku. Salah. Perintah yang mana wahai Yesus? Sembahlah
menyembah aku. Salah. Perintah yang mana yang harus kami lakukan wahai Yesus? Ibadah hari Minggu. Salah. Perintah yang mana wahai Yesus yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Baik, pasang bibirmu untuk mendengarkan ketika kupingmu sudah tak mampu. Apa itu? Jangan membunuh. Kalau ingin masuk ke dalam surga, kata Yesus, sembah aku. Jangan membunuh. Boleh tidak Yesus dibunuh? Kan ada perintahnya. Kalau kamu ingin masuk ke surga, jangan membunuh. Boleh nggak bunuh Yesus supaya masuk surga? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi masuk surga itu bukan karena membunuh Yesus. Masuk surga itu justru jangan membunuh. Hei kalian, andai saja Bang Suma hidup pada zaman itu, saya akan menyerukan kepada mereka, hei kalian, manusia-manusia botak, manusia-manusia tak berkepala, manusia-manusia tak beranus, dengarkan, Yesus yang kau tangkap itu mengatakan, jangan kau bunuh. Supaya kau masuk surga, jangan kau bunuh. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan saksi dusta, hormati ayah ibumu, jangan kau katakan ibumu pelacur, kasihilah sesamamu, dan seterusnya. Apa kata pemuda itu? Tuan, yang itu sudahnya semua kulakukan Tuan setiap hari. Masa sih? Yes. Kamu nggak membunuh Yesus? Enggak. Kamu nggak berzina? Enggak. Kamu nggak mencuri? Enggak juga. Kamu nyembah aku? Enggak lah. Itu kan tidak ada masuk dalam resep untuk selamat. Lalu apa? Itu semua sudah kulakukan Tuan. Nah, tidak ada lagi yang kurang. Ya, nggak ada lagi yang kurang. Oh, salah kamu. Masih ada yang kurang. Apa itu wahai Tuhan Yesus? Yang kurang adalah, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Juallah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin. Jangan kau berikan kepada pendeta, karena pendeta sudah kaya. Kau jual hartamu, kau berikan kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Setelah itu kamu lakukan, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta, menghormati ayah ibumu, mengasihi orang lain, jual hartamu, infak, sedekah, zakat, dan seterusnya. Habis itu datanglah kepadaku menjadi muridku. Kok nggak ada, Bang Juma? Kok nggak ada bilang di situ, Tuhan kan aku, kok nggak ada? Nggak ada, itu ajaran pagan yang muncul belakangan. Makanya Yesus mengatakan, hati-hati, di tengah-tengah kamu ada penyesat yang akan mengajarkan akulah dia. Dia datang membawa-bawa namaku. Hati-hati, ciri-cirinya dia mengaku pernah bertemu dengan saya di padang gurun, bertemu dengan saya di bilik, bertemu mengaku dengan saya Mesias, dan mengatakan akulah dia. Hati-hati, ciri-cirinya kepalanya botak, alisnya tebal, kayak sapu hijau. Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Jadi konsep yang sudah diajarkan secara baku dalam kitabnya teman Kristen pun mereka langgar. Borok-borok mau paham Al-Quran. Jangan kau membunuh, jangan kau berzina, jangan kau mencuri. Tanya mereka, wahai teman-teman Kristenku, anak-anak Theos, aku ingin bertanya kepadamu, kenapa dosamu bisa ditebus? Oh, dosaku sudah ditebus, harusnya dosamu juga. Dengan cara apa? Dengan cara Yesus dibunuh. Loh, bukankah perintahnya jangan membunuh? Ya itu dulu, sekarang nggak usah dihiraukan. Pokoknya sekarang dosa kita udah ditebus. Yang penting kau percaya Yesus itu Tuhan, pokoknya kamu diselamatkan. Kok bisa kayak gitu? Karena dosa kita sudah ditebus dengan dia mati di atas tiang salib. Siapa yang membunuh? Orang Roma. Berdosa enggak mereka yang membunuh Yesus? Berdosa. Loh, habis itu mereka yang berdosa, kita yang panen. Oh iya, kita kan anak-anak Tuhan. Ore. Jadi tidak ada sekelumit pun pengajaran jaminan Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Oleh karena itu sembahlah aku, oleh karena itu makanlah babi, oleh karena itu jadikan Rasul Paulus, oleh karena itu ibadahlah hari Minggu, oleh karena itu salto-saltolah di gereja. Nggak ada, nggak ada. Yang dijalankan oleh Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal adalah syariat Islam. Apa syariat Islam itu? Satu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta. Hormati ayah ibumu, sayangi sesamamu manusia,
dan bersedekahlah dan berinfak, santuni anak yatim piatu, dan jangan bersaksi Loh, kena rungkat. Apa-apaan ini kawan-kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Kebetulan ini rungkat. Gimana ini? Kita di sini aja dulu ya, nanti kita lanjut lagi ya. Di tempatku udah pukul 4:30. Habis ini kita lanjut lagi ya teman-teman. Habis ini jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Zulkifli M. Abbas Official. Habis ini kita akan naik kembali, tetapi untuk sesi ini kita tutup dulu karena ini udah kepanjangan, sudah 3 jam. Jadi kita tutup dulu ya sahabat-sahabat sekalian. Habis ini kita lanjut lagi. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.